Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Shrouding the Heavens. Selamat mendengarkan. Bab 1151 mengalahkan orang suci. Yevan menaiki kapal besar, dan logam dingin mengalir dengan simbol halus. Kombinasi jalan dan teknologi membuatnya sangat kuat. Ini adalah bahan langka yang telah disempurnakan puluhan ribu kali. Para dewa saling terkait, dan dari waktu ke waktu akan ada semburan api yang sangat besar, gelombang energi yang menakutkan, kehampaan yang padat, sangat berbahaya, dan telah menjadi tanah kehancuran. Pertempuran antara kedua belah pihak mencapai puncaknya, dan tidak ada yang memperhatikannya, semua orangnya disembunyikan oleh polanya, dan dia bergabung ke medan perang untuk menunggu kesempatan. Keluarga Ki, kalian terlalu jauh. Seorang lelaki tua Sanskerta yang kuat meraung, kesadaran spiritualnya menyebar ke alam semesta, dan dia mengendarai mecha suci kuno untuk mengisi daya. Yevan menatap alat perang ini, matanya bersinar, dan berkata, ini sangat bagus, tapi terlalu sulit untuk mengambilnya. Woos, sebuah mech suci kuno berwarna merah menyala dan bergegas menuju suku Sanskerta dengan perasaan kuno, memegang pedang yang menyala-nyala. Seperti kelahiran Phoenix Dewa yang bermandikan api peri, tingkat suci berfluktuasi secara luas. Ruang di antara keduanya berubah menjadi lautan kekuatan ilahi, dan lebih dari 30 pesawat ruang angkasa kecil meledak satu demi satu, mengirimkan pecahan logam terbang kemana-mana. Kemudian, lubang hitam muncul silih berganti, memisahkan kedua sisi dan menjadi sumber kehancuran. Pertempuran besar dimulai, dan terjadi di mana-mana. Terutama kapal induk raksasa yang paling menakutkan, dapat menghancurkan seluruh planet di setiap belokan, dan juga dapat memasang tirai tipis untuk melindungi armadanya sendiri. Ledakan. Pesawat ruang angkasa sepanjang 500 kaki terbang menjauh, dan pecahan logam ditembakkan, menyebabkan banyak kapal perang kecil terpengaruh dan dihancurkan satu demi satu. Yevan mengerutkan kening, dan pertempuran skala besar di langit berbintang benar-benar kejam, dan kematian akan datang kapan saja. Keluarga Ki, kamu akan membayar harganya, pria Sanskerta itu berteriak. Anggota keluarga Ki membalas, mencibir dengan dingin di kapal induk, dan berkata, para penjara surga hanya bisa menyalahkanmu, pertama mereka merampok batu takdir kami, dan kemudian leluhur keluarga kami datang dan mencapai kesepakatan denganmu. Dan Anda berjanji untuk mengirim evolusi. Hanya karena cairan pertempuran menjadi tenang, tetapi telah berlarut-larut sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda itu. Kali ini mereka berjalan sangat lancar, mereka masuk ke tanah murni para penjara dan langsung mengambil sebagian dari cairan berharga itu, jika mereka tidak dibagi menjadi beberapa bubuk dan disimpan di satu tempat, mereka akan menjarah semuanya. Boom! Pertempuran mekanisme suci kuno di kejauhan. Simbol dewa kuno berkedip di depan mereka, kedua belah pihak bertempur sampai mati, senjata panas, senjata jalan, dan lain-lain. Semuanya dikorbankan bersama, penuh warna dan mempesona. Ini adalah tempat yang kacau, dan pesawat luar angkasa meledak dari waktu ke waktu, berubah menjadi api seperti kembang api, yang luar biasa terang di langit berbintang. Kapal perang tempat Yevan mendarat panjangnya ribuan kaki, dan bagian dalamnya sangat kosong, ada master yang duduk di dalamnya, tetapi tidak ada mekanisme suci kuno. Sayang sekali tidak ada dari mereka. Mecha tingkat suci kuno terlalu berharga, dan tidak banyak mecha Sanskerta. Yang tersisa mungkin ada di kapal induk. Yevan berdiri di dekat kapal induk dan menunggu dengan sabar. Dia tidak pernah melihat alat perang tingkat suci kuno lagi. Dia menyentuh dagunya dan berkata, mungkinkah setelah aku menghancurkan baju besi 5 elemen, mereka akan meregang dan mereka tidak akan bisa mengirimnya? Ayo lakukan. Pada akhirnya, dia mendarat di kapal induk ini karena keberanian seorang pria yang terampil. Selama orang suci itu tidak muncul, dia percaya bahwa akan tidak ada bahaya. Serangan musuh. Tiba-tiba, alarm besar berbunyi, dan begitu Yevan masuk, banyak simbol menyala, dan dia ditemukan. Itu tidak dipindai, tetapi ditemukan oleh seseorang, yang membuatnya merasa berbulu di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti seorang sage tua, seseorang dari daging dan darah. Kamu cukup berani, kamu berani mendarat di kapal induk. Pria parubaya yang terlihat sangat kuat mengangkat tinjunya dan membunuhnya. Kulit kepala Yevan meledak. Dia benar-benar merasakan nafas seorang suci.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang yang sangat besar begitu dia muncul. Dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan bertarung. Pada saat ini, dia meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga batasnya, bagaimanapun, lawan menyerang dan membunuhnya secara fisik, dan dia ingin memukulnya dengan keras. Hei, tidak, itu jauh lebih rendah dari tubuh aslinya. Saat keduanya bertabrakan, Yevan menunjukkan ekspresi aneh. Meskipun fluktuasi mana lawan sangat menakutkan, mereka tidak sehebat dan tak terkalahkan seperti yang dibayangkan. Mungkinkah ini inkarnasi? Nak, apakah kamu tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang bisa melawan tiruanku? Pria parubaya di seberang menunjukkan tatapan aneh. Ini adalah tubuh tempur yang dibudidayakan dengan daging dan darah seorang bijak kuno, termasuk seutas roh primordialnya, tubuhnya pasti setingkat dengan seorang bijak kuno, meskipun kekurangan mana, itu lebih kuat dari setengah bijak. Hei, mudah untuk mengatakan jika itu bukan sage tua yang asli. Yevan benar-benar lega, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan. Pertempuran pecah, dan keduanya bertarung dengan sengit. Orang bijak kuno mengubah warnanya, membuka tirai tipis, membuka arena seni bela diri super di kapal induk, dan bertarung di dalamnya. Jika tidak, dia takut menghancurkan kapal suci. Apa yang terjadi? Di dalam kapal induk, tokoh-tokoh penting dari garis lurus keluarga Sanskerta berubah warna satu demi satu. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tercengang. Mereka menemukan bahwa tubuh pertempuran yang terbuat dari daging dan darah seorang bijak kuno sebenarnya ditekan oleh Yevan, dan dia memuntahkan darah dari pemukulan itu. Sikat! Di belakang Yevan, cahaya ilahi 5 warna menyapu, dan orang bijak kuno dan patriark jatuh 2 jungkir balik besar sekaligus, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Fansian hampir membatu, mulutnya yang ceri terbuka lebar, dan matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yevan begitu kuat. Tidak mungkin, ini adalah tubuh pertempuran yang terbuat dari daging dan darah orang bijak kuno, bagaimana mungkin itu tidak menghentikannya? Teriak Brahma. Ini tidak bisa dipercaya. Bahkan Brahma, raksasa dari suku Sanskerta, berkata pada dirinya sendiri, dan berkas cahaya di pupilnya berkobar. Semua orang terkejut, ini menumbangkan kognisi mereka. Orang-orang di alam pemotongan Dao bisa mengalahkan tubuh sage tua hingga berdarah, ini seperti fantasi. Dia adalah tubuh emas abadi yang sebenarnya, tidak beberapa generasi kemudian, darah emasnya sangat murni. Selama pertempuran, tubuh jihad kuno berkata. Dia dianggap telah diciptakan, sedangkan kesadaran ketuhanan adalah untaian yang benar-benar terpisah dari orang suci. Dia memiliki jangkauan pengetahuan yang luas, dan dia secara alami akan mengerti setelah menderita kerugian besar dalam pertempuran nyata. Hentikan dia, pastikan untuk menahannya. Fen Yo Ying Sui Langgu, gemetar karena kegirangan. Tubuh emas abadi generasi pertama jauh lebih kuat daripada generasi berikutnya, dan nilainya tak terukur, setiap tetes darah emas yang diekstraksi sebanding dengan obat yang paling ampuh. Fisik seperti ini, ratusan ribu tahun, sulit dilahirkan di antara ratusan juta orang. Generasi pertama tidak ada hubungannya dengan orang tua, itu sangat wajar. Cepat, jangan serang klan Qi, biarkan mereka pergi, dan tinggalkan dia dengan seluruh kekuatanmu, perintah Fen Yo. Jika itu adalah generasi pertama dari tubuh emas abadi, darahnya akan sangat berharga, dan nilainya akan berlipat ganda, jauh lebih berharga daripada bagian yang hilang dari cairan evolusi. Setelah beberapa generasi, jika kamu memurnikannya sekali dengan seluruh kekuatanmu, sifat ketuhanan dari darah yang berharga akan habis, tetapi generasi pertama yang sebenarnya akan berbeda, dan kamu dapat terus menciptakan darah ketuhanan emas. Seorang lelaki tua dari klan Sanskerta berkata dengan bersemangat, kemudian dia memerintahkan semua orang untuk memblokir berita dan tidak mengungkapkannya. Yevan cukup tertekan, dia ingin memancing di perairan yang bermasalah, tetapi dia tidak berharap untuk menyelamatkan klan Qi dari bencana. Dia sedang diawasi, tetapi kelompok kapal perang akan dilepaskan. Hei, bukankah kalian melakukan itu? Aku baru saja datang untuk melihat apakah ada mekanisme suci kuno, dan aku tidak meniru sarangmu seperti milik Xianyuki. Yevan tidak berani bertarung, dan keluar. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Sekelompok orang berteriak. Pada saat yang sama, 2 mecha suci kuno kembali dari kejauhan, dan mereka ingin memasuki kapal induk untuk menangani Yevan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah diganggu?
Yevan menggerakkan tinju emasnya dan memukul mundur tubuh orang bijak kuno, menyemburkan darah dengan liar dari mulutnya. Ini adalah kekuatan tempurnya saat ini. Dia tidak menggunakan kekuatan sihir, hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan kekacauan. Dia mendapatkan cairan evolusi dan menerobos ke surga ke-8 Sandao, begitu kuat hingga saat ini. Aku akan memukuli leluhurmu dengan keras. Yevan mengutuk. Sekelompok orang semua pusing, gigi mereka gatal karena kebencian dalam arti, tubuh pertempuran yang terbuat dari daging dan darah orang suci di arena benar-benar salah satu leluhur mereka, tetapi Yevan merasa canggung saat mengatakan itu. Bang, tubuh orang suci ini dipukuli sampai berdarah, ditutupi bekas luka, tetapi ditekan oleh Yevan, yang mengejutkan semua orang. Akhirnya, dua match suci kuno kembali, Yevan segera berbalik, mengorbankan formasi, melangkah ke gerbang domain, dan meninggalkan kapal induk. Dia tidak ingin dikepung dan dibunuh oleh semua pasukan yang dikembalikan oleh surga. Mengejar, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Kapal induk mulai memindai seluruh lautan bintang. Apa yang membuat mereka merasa pusing adalah Yevan segera bergegas keluar dan jatuh ke dalam kelompok kapal perang klan Qi, dan Fen Yo memimpin anak buahnya untuk mengejar mereka. Keluarga Qi merasa bingung, orang-orang dari surga baru saja mundur, tetapi mereka tiba-tiba tidak ingin membunuh mereka lagi, dan pertempuran sengit dimulai lagi. Saya tidak ingin mencegah bencana bagi orang lain secara tidak dapat dijelaskan, Anda dapat melanjutkan, tetapi saya akan pergi ke Xianyuxing. Jadi saya dapat mencari tumpangan, kalau tidak saya tidak tahu di mana saya berada, kata Yevan pada dirinya sendiri. Dia menuju ke kapal induk keluarga Qi. Kali ini, dia jauh lebih berhati-hati, takut dia akan memprovokasi monster tingkat bijak kuno lagi. Untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Bocah ini memiliki banyak rahasia dalam dirinya, dan dia memasuki kapal suci keluarga Xianyuqi. Ini rumit. Sorotan cahaya di mata tubuh pertempuran yang terbuat dari daging dan darah orang bijak kuno adalah ratusan bermil-mil panjangnya, dan dia dapat dengan jelas melihat semua ini. Mereka tidak boleh mengatakan apa-apa, jika tidak tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan akan jatuh ke tangan lawan, dan kerugiannya akan semakin besar. Mereka hanya bisa menahan keinginan untuk memarahi ibu mereka dan mengejar serta membunuh dengan ganas. Dan beberapa raksasa dari keluarga Qi juga memiliki keinginan untuk memarahi ibu mereka. Mereka menemukan bahwa orang-orang di surga gila, dan keterkejutannya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Yevan memasuki kapal induk dan tidak menemukan monster apapun, tetapi dia tidak berani mengganggu dengan tidak hati-hati. Dia siap untuk bersembunyi, dan langsung pergi ketika dia tiba di Xianyuxing. Ye Xiaoyu, selama kamu kembali ke tanah suci surga bersamaku, aku akan segera menunangkan Brahma Immortal denganmu. Jika ada kesulitan, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Fan Zhou bersumpah bahwa dengan bantuan tubuh pertempuran yang telah dihasilkan oleh orang bijak kuno, dia dapat mengirimkan seberkas pikiran ilahi ke telinga Yevan, yang dapat didengar dengan jelas meskipun jaraknya puluhan mil. Di pihak suku Sanskerta, semua orang terkejut, terutama Fan Xian membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, matanya yang indah membelalak kaget. Aku serius, kata Fen Yo. Biarkan aku memikirkannya selama setengah tahun, kata Yevan dengan malas. Dia memasuki kapal induk keluarga Qi dan sangat santai. Dia tahu bahwa orang-orang di surga tidak akan berani mengeksposnya. Bagian dalam kapal suci sangat luas, dengan gudang senjata, ruang makan, dan tempat istirahat, semuanya tersedia. Ini adalah pangkalan besar dengan hukum ruang di dalamnya, yang jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Tanpa sadar, dia datang ke tempat istirahat dan memasuki ruangan yang terlihat cukup mewah dan nyaman. Menurutnya, dunia luar sedang berperang, dan sama sekali tidak ada yang akan beristirahat. Ayo bertarung, aku akan tidur siang di sini untuk menumbuhkan semangatku, dan aku akan secara otomatis meninggalkan perjalanan ini ketika aku tiba di Xianyuxing. Yevan berbaring di ranjang empuk besar dengan batu giok yang diukir dari giok 9 langit. Memancarkan kemegahan yang berharga, dan selimut bulu gagak emas hangat dan nyaman, semuanya sangat luar biasa. Setelah setengah seperempat jam, dia tiba-tiba membuka matanya, dan seseorang datang, dan dia menuju ruangan ini. Pintunya terbuka, dan sosok ramping muncul, dengan penampilan tiada tara, rambut berkilau, mengenakan jubah bulu, dan tampak seperti Dewi 9 Hari.
Siapa kamu? Mengapa kamu berbaring di tempat tidurku? Kamu pergi ke kamar yang salah, kata Patriark Ki. Aku akan menjadi pemilik kamar ini untuk saat ini, kata Yevan dengan berani. Omong kosong, kamu bangun untukku. Gadis dengan postur ikan tenggelam dan angsa liar itu marah. Bab 1152 Kimeng. Ini adalah seorang wanita muda, wajahnya seperti mimpi. Kecantikannya hampir tidak nyata, rambut hitamnya bersinar dengan bintang, dan dia sedikit berkilau, dan seluruh orang juga seperti ini, cahaya peri mengalir, membuat tubuh putih lebih jernih. Kamu siapa? Kenapa kamu menyuruhku? Yevan berbaring di tempat tidur dengan tenang, menyipitkan mata ke arahnya, dewa tua itu ada di sana, dan dia tidak berniat untuk bangun. Dahi Kimeng tiba-tiba penuh dengan garis-garis hitam. Dia tidak menyangka pria ini begitu tenang, dan dia begitu tenang ketika dia berlari ke tempat tidurnya, seolah-olah dia pergi ke kamar yang salah. Siapa kamu? Cepat bangun, bagaimana kamu menyelinap masuk? Kecantikan itu cantik, tak tertandingi, dan ilusi. Omelan ringan seperti itu memiliki gaya yang berbeda. Dia cantik di langit, tubuhnya yang anggun dan bergelombang bersinar, dan tubuh batu gioknya tampak tertutup lapisan cahaya bulan, terlihat kabur dan menyendiri, halus dan gesit, sangat seperti peri. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa Patriark Ki meminjamkanku kamar ini untuk saat ini, dan kamu dapat memilih untuk pindah ke kamar lain, kata Yevan dengan serius. Omong kosong. Kimeng tidak tahan lagi, garis hitam di dahi putihnya berkedut lagi. Alis bulan sabitnya berkedut, dia menggigit gigi peraknya, dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat bajingan seperti kamu, dianiaya di kepalaku, apakah kamu ingin dilempar ke kedalaman langit berbintang kosmik yang tandus selamanya? Di bidang bintang ini, akan ada hukuman yang sangat khusus untuk penjahat kontroversial, dan semua harta di tangan mereka tubuh akan dicari berjalan, hampir menelanjangi, melemparkannya ke bagian terdalam alam semesta, membiarkannya menjaga dirinya sendiri. Tanpa menjadi orang suci, sulit bagi biksu manapun untuk melintasi langit berbintang yang tak terbatas, dan kebanyakan dari mereka akan mati karena kehabisan kekuatan ilahi, terutama di kerajaan abadi yang mengandalkan senjata eksternal. Jangan terlalu kejam, oke, aku hanya mengambil tumpangan, dan aku akan segera pergi ketika aku tiba di Sianyuksing. Yevan berkata dengan malas, berbaring telentang di tempat tidur empuk yang besar, merasa sangat nyaman. Dia telah menjalani kehidupan sebagai biksu pertapa selama bertahun-tahun, dan dia tidak berbaring di tempat tidur seperti itu selama bertahun-tahun, dia memandang wanita di depannya dan menebak identitasnya. Karena hanya ada dua manik-manik peri paling terang di lautan bintang ini, yang satu adalah Fansian dengan kaki yang tak tertandingi di surga, dan yang lainnya adalah Kijian yang seperti peri. Tiba-tiba, ekspresi Kimeng membeku, dan dia berkata, kamu, Yevan, seorang biksu pertapa dari luar wilayah yang membuat keributan besar di surga dan membuat orang Sanskerta merasa malu? Namun, dia dengan cepat membuat asosiasi dan penilaian dan menegaskan identitasnya. Yevan berkata, itu benar, ini aku. Musuh-musuh adalah teman. Kamu memiliki kebencian terhadap surga. Kita harus menjadi sekutu. Jadi tidak ada yang salah dengan tempat tidur yang aku pesan sekarang. Biarkan aku tidur siang. Kimeng sangat murni dan sangat cantik, sehalus peri, itu membuat orang merasa tidak terjangkau, tetapi pada saat ini, dia menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia dan ternoda debu merah. Kamu benar-benar membuat orang ingin memukulmu. Dia menggertakkan giginya. Dapat dikatakan bahwa nama Fen telah tersebar di seluruh Tian-Tian baru-baru ini, memberitahu dia bahwa sungguh menakjubkan bahwa satu orang membunuh beberapa mage suci kuno Sanskerta, dan mengejutkan beberapa raksasa Sianyuksing. Ini adalah biksu pertapa yang kuat yang membuat semua pihak melihat ke samping dan ingin memenangkannya, tetapi dia dalam kondisi ini sekarang, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang yang baik, dan dia sedikit konyol. Boom! Kapal induk tiba-tiba bergetar dan berguncang keras, jelas diserang, sangat keras. Hei, cantik, apakah ibumu ini baik-baik saja? Para Brahmana mempertaruhkan nyawa mereka. Jangan mencuri cairan evolusi dan kamu akan tenggelam di sini, kata Yevan. Kimeng memutar matanya ke arahnya dan menatapnya dengan hati-hati. Dia sama sekali tidak terlihat seperti biksu pertapa.
Dia sama sekali tidak memiliki temperamen yang keras, dingin, dan mantap, tetapi sangat sembrono. Segera dia memikirkan desas-desus, mengatakan bahwa biksu pertapa ini tampaknya memiliki fisik yang istimewa, dan orang Sanskerta ingin mendapatkan idenya, tidak hanya menunjukkan warna yang aneh. Kidai curiga, dan berkata, kapal perang di belakang awalnya menyerah, tetapi mereka tiba-tiba mengejar kita dan tidak pernah melepaskannya. Mungkinkah karena kamu ada di sini? Omong kosong, sudah jelas kamu mencuri cairan evolusi orang lain, dan itu semua salahku, aku sekutumu, jangan terlalu meragukan orang baik, oke? Yevan masih terlihat acuh tak acuh dan sembrono. Siapa ini? Saya tidak tahu mengapa. Dia berlari ke tempat tidur saya, dan dia bertindak seolah-olah dia ada di tempat. Kimeng bergumam, dan kemudian mengangkat kepalanya dengan kejam dan mengancam, tidak peduli apa, kamu memberikannya kepada saya terlebih dahulu. Bangun, keluar dari ruangan ini, dan cegah semua senjata pada kapal induk diarahkan ke tempat ini. Dia seperti peri, cantik tiada tara, tidak nyata, ditutupi tabir bintang dan bulan, berlama-lama dalam roh surgawi, membuat orang mabuk, pada saat ini sikap ini unik. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke tempat lain untuk berkunjung. Sebagai sekutu, kamu harus melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah, menghiburku dengan baik, dan memimpin jalan, kata Yevan. Es melarikan diri, tidak ada yang peduli tentang sekarang. Kamu benar-benar mengira kamu adalah tamu, kamu menerobos masuk tanpa alasan, dan kamu harus menyerahkan diri, jika tidak, kamu akan dihancurkan oleh umat manusia dalam perang besar ini. Kimeng mengancam dengan ganas. Yevan membuka pintu dan keluar bersamanya, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai sekutu, tampak akrab. Nona, siapa dia dan mengapa dia ada di sini? Beberapa pemuda kuat datang dan muncul di koridor. Mereka semua terkejut ketika melihat Yevan. Beberapa dari mereka adalah komandan penjaga, dan beberapa adalah teman dari dunia. Oh, maaf mengganggumu, meskipun kita baru saja naik kapal belum lama ini, kita semua adalah sekutu, kata Yevan. Siapa kamu, di mana kamu barusan, dan mengapa kamu tiba-tiba muncul? Seorang pemuda bertanya dengan curiga. Aku baru saja tidur siang di kamar Nonaki, dan Nonaki akan membawaku untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekarang, kata Yevan. Omong kosong, bisakah kamu tidur siang di kamar ini? Sekelompok anak muda membuka mata lebar-lebar. Yevan merentangkan tangannya, menunjuk ke pintu yang tidak tertutup di belakangnya, dan menyatakan penegasannya. Ketika mereka melihat tempat tidur yang berantakan, mereka terdiam sesaat, dan kemudian mereka semua melotot seperti King Kong, seolah ingin menggigitnya. Kamu pergi ke tempat tidur Nona Kimeng? Wajah seorang pemuda seperti salju, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada dua orang lagi di sampingnya yang hampir jatuh ke tanah. Kimeng tidak berbicara pada awalnya, dan ingin menilai orang seperti apa Yevan dari berbagai reaksinya, tapi sekarang dia tidak bisa menahan diri lagi. Ketika dia mendengar ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan dia hampir pingsan karena marah, dan pergi ke tempat tidurnya. Skandal ini dikatakan menyebar, dan Xian Yuxing akan terguncang. Pasti ada banyak orang yang melolong, dia baru saja melompat itu tidak bisa dibersihkan bahkan jika masuk ke laut. Pembuluh darah di dahi Kimeng berkedut, dan dia menggertakkan giginya, jangan dengarkan omong kosongnya, ini penyusup khusus, dan bahkan bajingan. Lihat dia dan bawa dia untuk diadili, tenang saja, aku baru saja melintasi medan bintang dan secara tidak sengaja memasuki indukmu. Aku baru saja membuat lelucon. Nyatanya, surga juga musuhku. Aku membunuh beberapa mekanisme kuno mereka 2 bulan lalu. Yevan menjelaskan, itu jarang dengan tampilan serius di wajahnya. Para pemuda itu mengarahkan semua jenis senjata panas dan senjata jalan ke arahnya, menginterogasinya dengan sungguh-sungguh dan tegas, dan terus mengertakkan gigi pada saat yang sama. Butuh waktu lama agar ekspresi mereka mereda. Aku hanya akan mengatakan, bagaimana dia bisa masuk ke tempat tidur Nonaki dengan begitu nyaman, jadi dia salah masuk. Seseorang menghela nafas panjang. Orang lain berkata dengan kejam, nak, kamu bisa meminta berkah. Jika berita itu sampai ke Bintang Xianyu dan orang-orang mengetahui bahwa kamu telah tidur di tempat tidur Nona, talenta muda dari seluruh bintang kuno pasti akan melawanmu dengan putus asa. Pembuluh darah di dahi Kimeng berkedut hebat,
tubuhnya yang putih dan menarik memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan matanya yang indah sepertinya mampu membunuh orang. Dia memperingatkan semua orang untuk tidak berbicara omong kosong. Awalnya bukan apa-apa. Jika Anda terus terlibat, itu akan menjadi semakin gelap. Jika dikirim kembali ke Xianyu Star, itu pasti akan menjadi berita yang meledak-ledak, terutama koran dan majalah yang buruk itu. Situs web langit berbintang, dan lain-lain, pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengobarkan api demi popularitas. Setelah beberapa pemeriksaan silang, Yevan hampir dipenjara oleh beberapa orang tua, dan dia akan segera keluar. Tetapi orang penting datang, yang membuat semua orang berubah pikiran dan membiarkannya ikut. Pertempuran di langit berbintang kosmik berlanjut, dan klan Sanskerta dengan tegas bersikeras pada mereka, keluarga Qi tidak berani melakukan lompatan ruang angkasa berskala besar, karena takut mereka akan menabrak gerbang bintang di jalan dan menderita kerugian besar. Xiaomeng, kalian kembali dulu. Tidak masalah bagi kami untuk menjabarkan kapal induk lawan. Kami pasti bisa menyingkirkannya, tapi untuk berjaga-jaga, kamu harus kembali ke bintang induk dengan cairan evolusi terlebih dahulu, sehingga untuk menghindari kecelakaan. Seorang raksasa memberi perintah. Yevan memiliki nasib baik untuk pergi bersama Qimeng dan yang lainnya, disebut Fei Chuang yang lebih kecil, bergegas ke gerbang bintang yang terbuka di kapal induk, dan menghilang. Hei, apakah kamu benar-benar membunuh baju besi 5 elemen suku Sanskerta sendirian? Itu adalah raja pembantaian yang terkenal, alat perang suci kuno. Di antara orang-orang yang pergi, kebanyakan dari mereka adalah anak muda dengan identitas sensitif, dan salah satu dari mereka tidak tahan, tanya. Yevan tersenyum dan berkata itu kebetulan. Saya mendengar bahwa Anda membunuh Chao Qing sebelum itu, dan itu adalah putra bangsawan dari Dewa Bintang Abadi. Hanya sedikit orang yang berani memprovokasi raksasa seperti itu dari keluarga Chao. Ya, itu pasti kekuatan yang menakutkan. Di kerajaan abadi ada tempat yang penting. Sekelompok orang sedang berdiskusi. Sungguh, saya tidak percaya. Biksu pertapa terlalu kuat, bukan? Beberapa orang skeptis. Ledakan. Dengan kejutan keras, pesawat ruang angkasa Yevan lebih dari 100 kaki bergegas keluar dari gerbang bintang dan datang ke langit berbintang. Ada planet kehidupan tidak jauh di depannya, berlayar langsung, dan akan mendarat di sana dalam waktu singkat. Waktu. Ya, aku kembali, semuanya berjalan dengan baik. Semua orang menghela nafas lega. Namun, Qimeng dengan cepat berubah warna, menatap layar lebar. Sebuah kapal induk besar muncul di depan alam semesta yang dingin, menghalangi jalan. Ini adalah kapal induk lain dari klan Sanskerta, yang berlari tepat di luar bintang Xianyu dan berlari ke pintu mereka untuk memblokirnya. Sepertinya Ang telah menjaga di sini tidak lama setelah lompatan luar angkasa. Sialan, kita sedang diawasi. Tidak apa-apa, kita sudah sampai di gerbang rumah Xianyu Xing. Mereka tidak berani tinggal lama. Selama kita menghindarinya, kita akan aman. Sekelompok orang sedang naik turun, sulit untuk tenang, dan semua orang sangat gugup. Boom! Cahaya ilahi yang besar ditembakkan, secepat kilat dan sangat keras, menghancurkan langit berbintang. Suara mendesing. Pesawat ruang angkasa sepanjang 100 kaki sangat fleksibel, dan menghindari masa lalu untuk pertama kalinya, dan terbang dengan cepat. Ledakan. Serangan Dao Divine Rune dan senjata panas menjadi semakin ganas, dan cahaya yang menyala-nyala terjalin dalam kehampaan, menenggelamkan tempat ini dan mengubahnya menjadi lautan api. Tidak, mereka memblokir bagian depan. Jika kita melarikan diri seperti ini, kita hanya bisa semakin jauh dari bintang Xianyu. Banyak orang menunjukkan kekhawatiran. Aku akan memblokir mereka, kalian siap menerobos? Qimeng berdiri, mengeluarkan mecha, dan bersiap untuk bertarung. Tidak, bagaimana saya bisa membiarkan wanita itu pergi? Saya akan menghentikannya. 3 anak muda lainnya berdiri hampir bersamaan dan berkata, mereka tidak biasa, mereka berasal dari keluarga besar terkemuka, mereka semua memiliki mecha, dan mereka datang ke sini hanya untuk mengejar Qimeng. Keduanya bergegas keluar, tetapi mereka terkena cahaya yang menyala-nyala tidak lama kemudian, dan melarikan diri dengan malu, meskipun mereka memiliki mecha suci kuno, sulit untuk mengerahkan kekuatan tertinggi mereka. Siapa yang akan meminjamkan mecha untuk membantumu melawan musuh? Kata Yevan, masih tidak terlalu serius.
Sekelompok orang saling memandang dengan cemas, memikirkan rekornya, mereka semua bersemangat, tetapi apakah itu benar? Yevan tidak menunggu mereka mengungkapkan pendapatnya, dia berdiri, mendorong Mecha Kimeng keluar dari Palka, dan kemudian dia memasuki Master dan bergegas ke depan. Ledakan! Lebih dari selusin dewa menyerang, dan senjata panas serta senjata jalan dikorbankan pada saat yang sama, menghancurkan tempat ini hingga runtuh. Usap! Di belakang Yevan, cahaya Dewa Lima Warna menyala, membubung ke langit, menyapu semua serangan, dan dia memasuki mekanisme suci kuno, memancarkan kekuatan mengerikan, menghadap ke depan sendirian. Itu dia. Di kapal induk di depan, Fenxian menatap cahaya ilahi lima warna dan mengepalkan tinjunya. Bab 1153 Bulu Abadi. Rambut merah menyala Fenxian sangat cerah, menari seperti api, dia anggun dan anggun, seperti roh dalam api, tetapi pada saat ini buku-buku jarinya memutih karena terkepal. Menghadapi Yevan lagi, pihak lain menggunakan cahaya ilahi lima warna keluarga mereka, yang begitu kuat sehingga menyebarkan lebih dari selusin sinar serangan dari kapal induk. Dia memiliki perasaan yang rumit tentang orang ini, dia membawanya kembali ke klan, dan itu bisa digunakan kembali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan berakhir di sini. Cahaya berdarah terbang keluar dari kapal induk. Ini adalah teknik magis yang diberkati oleh rune bijak kuno. Itu milik serangan Dao, dan ditujukan untuk Yevan. Ini sebanding dengan pukulan tak tertandingi dari orang bijak kuno, yang dapat menghancurkan asteroid. Di langit yang gelap, tampaknya ada sungai darah yang lewat. Ada ratusan juta karakter kuno yang tersusun rapat, semuanya berwarna merah darah. Ini adalah pengorbanan darah pembakaran iblis, kuharap itu bisa menyulut darah emasnya dan membuatnya kehilangan kendali untuk sementara. Kata Fen Abadi tidak berubah. Untuk menghadapi Yevan, Paradise Pure Land juga telah melakukan banyak persiapan, dan bahkan menemukan metode kuno untuk menangani orang-orang dengan garis keturunan khusus. Benar saja, bahkan Yevan merasa sedikit panas di dalam mecha, dan darah emas di tubuhnya mendidih, seolah-olah terbakar. Hatinya tergerak, dan dia berkata, tidak sederhana, apa yang terjadi di kerajaan abadi di masa lalu, jadi sulit untuk membuat beberapa metode khusus untuk menargetkan tubuh emas abadi. Darahnya mendingin dengan cepat, tetapi kekuatannya tidak. Tidak menurun, itu hanya berubah menjadi motivasi. Dia yakin teknik terlarang lawan tidak bisa membantunya. Kiang. Di belakang Yevan, 5 warna cahaya ilahi mengalir deras, berubah menjadi 5 pedang, hijau, kuning, merah, hitam, dan putih berbaris, penuh dengan kekacauan. Setiap pedang sepertinya mampu menghancurkan bintang-bintang kuno, sangat berat dan kuat. Caca. Dengan sapuan cahaya Dewa 5 warna, pedang 5 tangan menebas secara horizontal, aura mengmeng tersebar, dan pancaran darah seperti sungai darah dan ribuan karakter semuanya redup. Terlebih lagi, cahaya pedang berdentang, dan 5 pedang ki menyapu ribuan pasukan, langsung membelah ratusan mil, mengenai kapal induk besar, mencoba menenggelamkannya. Benar-benar serakah, dan kamu masih ingin memusnahkan kapal induk kita. Seorang guru bahasa Sanskerta tua berkata dengan marah. Wajah yang lain juga jelek, cahaya Dewa 5 warna awalnya milik mereka, tapi sekarang jatuh ke tangan Yevan untuk melawannya, yang membuat mereka merasa sangat buruk. Ledakan. 5 pedang ki jatuh, dan kekuatan dewa sangat besar dan tak terbatas, yang membuat orang-orang di kapal induk berubah warna perisai kapal induk bersinar dengan cahaya, dan rune sedikit retak, dan mereka hampir diserang. Kekuatan orang ini terlalu kuat. Apakah dia benar-benar hanya pembunuh Dao? Dia dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan mekanisme suci kuno, sebanding dengan orang suci. Kelompok orang di sekitar Kimeng terkejut, dan beberapa anak muda luit tampilan yang aneh. Saya pikir orang ini terlalu galak. Tampaknya desas-desus itu benar. Bahasa Sanskerta, sekuat surga, benar-benar dipermalukan dan menderita kerugian besar. Ini hanya disebabkan oleh seorang biksu pertapa. Di dalam pesawat ruang angkasa sepanjang 100 kaki, anak-anak muda ini memiliki ekspresi yang kompleks, dan mereka semua adalah pahlawan, tapi tidak ada yang bisa menunjukkan kekuatan tempur seperti itu. Penampilan Yevan benar-benar luar biasa. Dentang dan dentingan pedang berlanjut, dan di belakang Yevan, 5 pedang melayang ke langit,
memancarkan cahaya cemerlang. Dia sebenarnya secara aktif menyerang kapal induk besar, dan energi pedang yang tak terbatas membanjiri langit dan bumi. Sialan, orang ini benar-benar kuat. Dia biasa menyembunyikan kultivasi, sebenarnya. Orang-orang Sanskerta tidak berdaya, penuh penyesalan dan kebencian, dan pemuda yang begitu kuat datang ke sisi yang berlawanan, merasa rumit. Ledakan. Kapal induk berguncang, dan sebenarnya terancam. Buka topeng energi dan lindungi lambung kapal. Fenxian memberi perintah dengan ekspresi serius. Tirai cahaya besar terbuka untuk melindungi seluruh kapal raksasa. Jimat kuno yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan menyala di lambung kapal. Ini adalah sisa-sisa dewa kuno dan dapat melindungi mereka. Yevan terkejut, sangat sulit untuk menyerang. Alasan mengapa kapal induk itu kuat adalah karena berbagai penampilannya adalah yang tertinggi. Kecuali itu adalah tahta di Mecha, alat perang suci kuno biasa tidak mungkin menembusnya. Luar biasa dia bisa memaksa orang-orang di surga untuk berhati-hati hanya dengan satu Mecha. Orang-orang di sisi Xianyuxing tercengang. Bahkan mata indah Kimeng berkedip karena terkejut. Yevan tidak berani menjadi sombong, dia sangat berhati-hati, menginjak Xingzi Jue, bergerak ke samping sejauh ratusan mil setiap kali, menyerang secara selektif. Sialan, dia memprovokasi, hancurkan dia. Seseorang di kapal induk berkata dengan dingin. Yevan memiliki firasat bahaya, dan menjadi lebih berhati-hati dalam tindakannya, begitu tirai cahaya energi lawan dibuka, sulit untuk menyerang, tetapi kapal induk dapat menyerang tanpa halangan. Bangsa. Itu terlalu penuh kebencian. Dia mempermalukan kita dan kita tidak bisa membiarkannya hidup, kata seseorang dari klan Sanskerta dengan marah. Di kejauhan, Yevan menggeliat, di dalam mecha biru air, dia bergerak dengan cepat, dan terus melakukan berbagai gerakan ke arah kapal kuno, membuat mereka sulit menahan amarah mereka. Biarkan aku keluar dan hancurkan dia. Seorang pria kuat dengan rambut panjang merah menyala terbakar seperti nyala api, dan dia kasar pada pandangan pertama, dan ingin mendorong mekanisme itu untuk keluar. Jangan marah, dia tidak akan bertahan lama, kekuatan kapal induk tidak tertandingi, dan dia hanya bisa menunda untuk sementara waktu, kata Fenxian. Aku benar-benar tidak mengerti provokasinya. Dia terus mengukir kata-kata dengan cahaya ilahi 5 warna, memprovokasi kita. Aku ingin bergabung dalam pertempuran, kata pria kuat dengan kepribadian yang menyala-nyala. Seorang lelaki tua maju ke depan dan berkata, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi mecha 5 elemen telah dikalahkan. Apakah Anda pikir Anda bisa lebih kuat dari kekuatan gabungan mereka? Mecha suci kuno keluarga saya hampir habis, dan kami dapat tidak mampu kehilangan satu lagi, menara. Saya hanya ingin mencobanya. Anda dapat mengukir pola dewa pada mecha. Jika saya kalah, saya dapat segera mengambilnya kembali, dan itu tidak akan hilang. Pria paruh baya itu bersikeras untuk pergi ke pertempuran, tidak bisa menelan nafasnya. Banyak orang di Firdaus tidak puas dan mengajukan petisi satu demi satu. Akhirnya, seorang antik tua mengangguk dan membiarkan lelaki kejam itu menggerakkan mecha suci kuno untuk bertarung. Memanggil. Sinar cahaya ungu bergegas ke arahnya, dan itu sangat cepat. Ini adalah alat perang yang sangat kuat. Tubuh Mage sangat jernih, dengan garis-garis halus, hampir sempurna. Dia memegang pistol naga, diukir seperti berlian ungu, tajam dan melotot, dan dia menikam Yevan tanpa kata-kata, hanya perkelahian. Boom! Itu hanya sisa dari tembakan ini, dan sekelompok besar meteorit meledak di kejauhan, menyapu alam semesta dengan kecemerlangan, dan akhirnya berubah menjadi debu. Dentang! Yevan mengeluarkan pedang panjang berwarna biru air dari punggungnya, yang bisa mencapai beberapa kaki, dan menyerang ke depan seperti hantu, mencapai kecepatan ekstrim, meninggalkan seberkas cahaya biru. Kiang! Dengan kejutan pedangnya, dia mengangkat tombak naga sangat tinggi, dan kecemerlangan 5 warna melintas di belakangnya, dan 5 pedang Ki yang mencapai langit jatuh, dan salah satu lengannya jatuh. Gerakannya sederhana dan cepat, sangat ganas dan bertenaga. Semua orang tercengang, bukan karena orang tidak tahu bahwa biksu pertapa dari negeri asing ini sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat sehingga dia akan menjadi seperti ini begitu dia bergerak. Dahulu, Stargate pada bintang purba ini meledak berkali-kali sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Sejak itu,
Stargate tidak boleh dibangun di atas tanah, dan umumnya harus masuk jauh ke langit berbintang. Oleh karena itu, ketika pesawat luar angkasa Kimeng kembali, ia muncul di luar wilayah. Pola kotak-kotak Yevan tidak terbatas, dan dia muncul di bintang kehidupan ini dalam waktu singkat. Planet yang sangat indah. Dia tidak bisa menahan kekagumannya. Gunung-gunung dikelilingi oleh energi abadi, danau-danau besar seperti permata, dan datarannya seperti zamrud. Seluruh planet ini segar dan indah, penuh aura, sangat indah. Secara khusus, dia melihat banyak kota modern, gedung pencakar langit, baris demi baris, sangat mengejutkan secara visual. Selain itu, ada banyak pulau dewa besar yang tergantung di langit, dengan gunung dan sungai yang megah, mata air spiritual yang menggelegak, kuil terapung, gagak emas, unicorn, batu karang, dan burung serta binatang dewa lainnya. Ini adalah planet yang modern dan mitos kuno, memberi orang perasaan yang sangat berbeda. Yevan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di planet ini, tetapi dia melihat banyak kota raksasa di udara, dia terus terbang, dan melihat banyak hutan belantara dan sebagainya. Hei, selain kota modern, pulau dewa kuno, ada juga kota barbar kuno dan beberapa runtuhan kuno. Yevan terkejut. Dia menemukan bahwa ada beberapa kota dan kastil kuno di hutan belantara primitif, yang seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa beberapa biksu pertapa. Bukannya ada orang yang berspesialisasi dalam harta tubuh manusia di medan bintang ini, tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan mereka telah benar-benar menurun. Sebenarnya, mereka semua terutama memurnikan senjata, bukan biksu kuno murni. Yevan sangat berhati-hati, dia tahu bahwa orang-orang di medan bintang ini selalu waspada terhadap ras dari luar lapangan, dan mereka akan dipindai jika tidak hati-hati. Setelah menyingkirkan Mecha, dia mengubah penampilannya. Setelah beberapa hari pemahaman yang cermat, dia mengubah identitas baru yang sah, dan bahkan memiliki segel medan bintang untuk menunjukkan identitasnya. Ini benar-benar seperti mimpi, sangat modern. Kupikir aku kembali ke bumi. Berjalan di kota yang lebih modern dan melamun daripada bumi, Yevan menghela nafas dengan emosi. Sebelum pergi ke Tuan Abadi, lebih baik aku bersantai. Yevan berkeliaran. Terik matahari, pantai berpasir putih, dan birunya air laut semua terlihat begitu indah dan menyenangkan. Sinar matahari, pantai, samudra, aku sudah bertahun-tahun tidak merasa seperti ini. Yevan berbaring di pantai dengan kelapa di pelukannya, merasa sangat tidak nyata. Ada banyak orang di kejauhan, kebanyakan dari mereka adalah manusia, menikmati kesenangan matahari, pantai, dan laut sepuasnya. Di jalan langit berbintang kuno ini, masih ada tempat seperti itu, seolah kembali ke bumi, yang membuat Yevan merasa tidak nyata. Yevan merentangkan anggota tubuhnya, berbaring di pantai pasir putih, menghadap ke air laut yang seperti safir, benar-benar santai, dan menganggap dirinya sebagai manusia, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Bandit, pencuri, kembalikan matchku. Tidak jauh dari sana, seorang gadis murni dan cantik dengan sosok yang baik datang, dengan tampilan bengkak yang membuat orang ingin mencubit pipinya yang putih mulus. Bagaimana kamu menemukanku? Yevan tampak tertekan. Kimeng benar-benar menemukannya, mengenakan pakaian keren yang cocok untuk pantai, tubuh Jion seputih gading, dan matanya yang jernih menatapnya. Bab 1154 Kikelan. Pantai berpasir putih, birunya air laut, angin laut yang sepoi-sepoi, ditambah keindahan panas yang berlalu lalang, tentu saja membuat orang merasa segar kembali. Yevan memiliki perasaan yang tidak masuk akal. Ini adalah sisi lain dari langit berbintang alam semesta, tetapi ada ilusi berada di pantai bumi yang indah, yang membuatnya ragu bahwa itu benar. Namun, saya tidak bisa mengurus ini di depan saya. Silakan datang ke pintu. Kimeng berdiri di depan Anda, mengenakan celana pendek keren, korset ketat, tubuh putih dan kristal, rambut lembut dan berkilau, seperti bintang, dan mata besar, cerdas, menggertakkan gigi padanya. Cantik, apakah aku memiliki pesona yang luar biasa? Apakah sepadan dengan keenggananmu untuk mengikutiku ribuan mil jauhnya? Aku benar-benar tersanjung, Yevan berbaring di pantai dan berkata dengan malas. Dengan identitas dan status Kimeng, semua orang berbakat yang berhubungan dengannya bersikap sopan dan hormat padanya, jarang melihat pria bodoh dan tidak bugar seperti itu. Pencuri. Akhirnya, dia mengeluarkan dua kata ini dengan senyuman seperti setan kecil.
Yevan menggosok dagunya, dua kata ini benar-benar sedikit mematikan. Selama bertahun-tahun di dunia, dia disebut tubuh emas abadi di medan bintang ini, tapi sekarang dia diposisikan sebagai pencuri, sungguh memalukan. Kamu berani datang ke sini sendirian? Apakah kamu tidak takut aku akan menculikmu jika seekor domba putih kecil secara otomatis dilemparkan ke mulut singa? Yevan berkata hei. Kimeng meliriknya dengan waspada, kakinya yang seputih salju bergerak ringan, dan dia mundur beberapa langkah, tampak seperti sedang menjaga dari serigala dan penjahat. Dia berkata dengan suara licik, benar, tidak banyak orang baik di antara pencuri. Yevan tidak bisa berkata apa-apa. Nah, gadis ini jelas tidak takut padanya. Dia berkata dia mendorongnya, dan jika dia benar-benar takut, dia tidak akan muncul. Kimeng mengedipkan matanya dengan main-main, dan berkata, saya telah menangkap fluktuasi jiwa Anda dengan perangkat terlarang misterius khusus, dan saya dapat mengunggahnya ke singkong.com kapan saja. Ketika saat itu tiba, seluruh kerajaan ketakutan abadi akan menginginkannya Anda, tidak ada gunanya mengubah penampilan Anda. Aku bukan dari bidang bintang ini. Aku benar-benar tidak bisa menepuk pantatku dan pergi. Ini bukan masalah besar. Yevan tampak acuh tak acuh dan kemudian mengancam dengan kejam, sebelum aku pergi, aku akan mengambil bintangmu yang paling dipertanyakan. Saya yakin ada banyak pria tua berperut buncit atau paman berkepala botak yang akan menyukai Anda. Saya yakin Anda bisa menjual dengan harga bagus. Jika mereka tahu identitas Anda, mereka mungkin lebih bersemangat dan bisa menukarnya dengan orang bijak kuno. Mungkin Mecha. Pergilah ke neraka. Kimeng sangat marah sehingga dia hampir melompat ke arahnya dengan gigi dan cakar. Di depan laut biru, langit biru, dan pantai, sungguh menyenangkan menyaksikan tarian wanita tercantik di bidang bintang ini. Yevan mengeluarkan buah ceri dari keranjang buah, dan setelah menggigitnya, jus di antara giginya harum dan menyenangkan. Dia memandangnya dengan bangga. Apakah kamu benar-benar seorang biksu pertapa? Mengapa aku merasa bahwa kamu tumbuh di kamp penjahat? Kimeng bertanya dengan serius, matanya terbuka lebar. Lalu menurutmu seperti apa rupa biksu pertapa? Yevan secara alami tahu bahwa dia benar. Cewek ini terlihat lembut dan murni, tetapi mulutnya sangat tak kenal ampun. Kimeng memiringkan kepalanya dan memikirkannya dengan serius, dan berkata, biksu pertapa harus berjalan tanpa alas kaki di es dan salju atau di magma, tanpa mengerutkan kening, melatih keinginan mereka dengan berbagai kesulitan, berjalan sendiri dalam kesulitan. Tidak tersenyum, dan menjadi ketat dengan diri mereka sendiri. Itu tidak bisa menipu atau mencuri. Kamu gadis memarahiku lagi, kan? Yevan pikir dia sangat hidup dan menarik. Aku tidak memarahimu, berikan saja padaku mecahnya, jika tidak kamu tidak akan bisa mengendalikannya, dan kamu tidak akan bisa bergerak 1 inci pun. Ada jejak keluarga kita di dalamnya, kata Kimeng. Yevan telah memikirkan mengapa dia dapat menemukannya begitu cepat. Mecha suci kuno ini sangat misterius dan rumit. Itu sudah bersifat psikis dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan keluarga Ki. Hei, aku bisa memoles alat perang suci kuno, menghapus mereknya, dan kamu akan mengirimkannya sendiri ke pintu. Jika aku tidak menerima hadiah sebesar itu tidak masuk akal. Yevan berdiri, dengan tampilan ganas, tidak terlihat seperti pria yang baik. Cih, aku tidak takut padamu. Di bintang Xianyu, jika kamu berani main-main, aku yakin kamu tidak akan bisa pergi. Kimeng mengerutkan hidungnya dan berkata. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Yevan menolak mengembalikan mecha. Saya di sini untuk meminta alat formasi jihad kuno, mengapa Anda begitu sembrono? Kimeng bergumam, lalu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata, Anda tidak perlu mengembalikannya, Anda harus untuk menunjukkan ketulusan yang cukup, pamanku ingin bertemu denganmu. Tidak mungkin, kamu akan segera bertemu orang tuamu, kamu terlalu tidak sabar, kita belum lama saling kenal. Yevan tertawa. Kimeng memelototinya, melambaikan tinjunya yang halus, dan kemudian membuat gerakan menggorok tenggorokan, memberinya peringatan. Paman saya mengundang Anda dengan tulus, tanpa motif apapun, hanya untuk menghargai kekuatan tempur Anda, kata Kimeng dengan serius. Yevan tidak memiliki alis. Setelah mengalami insiden bahasa Sanskerta, dia tidak ingin memasuki kekuatan besar manapun. Ini adalah dunia yang realistis dan kejam, dan tidak ada kebaikan atau kebencian yang serampangan.
Yah, mari kita bicara tentang kantor pusat secara pribadi, dan jangan pergi ke klan kita, kata Kimeng mundur selangkah. Yevan melihat ke kejauhan, ada lusinan tuan yang bersembunyi di sana. Semuanya mengikuti Kimeng, itulah sebabnya dia berani mendekati tubuh emas abadi dengan sembarangan. Sen spiritual kalian benar-benar menakutkan. Kamu sangat jauh, dan kamu bahkan dapat mendeteksi aura tersembunyi dengan jimat kuno. Kimeng terkejut, dan membiarkan orang-orang di kejauhan mundur untuk menunjukkan ketulusan. Yevan tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia berjalan maju bersama si Kimeng, dan memasuki hutan kelapa, tempat mata air spiritual menggelegak, dan ada sebuah bangunan megah. Dan seorang lelaki tua telah menunggu di dalamnya. Paviliun batu untuk waktu yang lama. Ini adalah Paman Kimeng, seorang taipan dari keluarga Xianyuki, yang datang ke sini secara pribadi untuk memintanya bergabung dan menjadi pejabat tamu peringkat pertama keluarga Qi, dengan status yang sangat terpisah. Yevan secara alami tidak mau bergabung, dia tidak tertarik pada hal-hal ini, ide datang ke bintang kuno ini hanya untuk memasukkan cairan, mengapa tidak ada artinya bekerja untuk itu. Pada saat yang sama, dia memiliki alasan untuk percaya bahwa pihak lain mengetahui bahwa dia memiliki fisik tubuh emas abadi, sehingga sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan memiliki tujuan yang sama dengan bahasa Sanskerta dan menyerangnya. Kikun berkata, tolong jangan khawatir, kami tidak akan pernah kejam seperti orang Sanskerta. Dibandingkan dengan darah emasmu, kami lebih menghargai bakat dan potensimu, dan berpikir bahwa kamu akan menjadi biksu pertapa yang tiada taranya. Yevan tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, apakah saya perlu bergabung dengan keluarga Qi? Implikasinya jelas, manfaat apa yang bisa dia dapatkan, dan apa gunanya bergabung? Lebih baik bebas dan tidak dibatasi seperti ini. Saya tahu bahwa Anda sedang merencanakan cairan evolusi tingkat tinggi. Saya yakin Anda telah mengalami pesonanya. Ini dapat menghemat kerja keras Anda selama puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, dan dengan mudah naik ke tingkat berikutnya. Anda tahu, di bidang bintang ini, hanya kekuatan teratas yang dapat memurnikan cairan harta karun evolusioner terkuat, karena semua bahannya adalah mineral ilahi yang langka di zaman kuno. Keluarga Qi kita hampir berhasil. Jika batu amanat surgawi tidak direnggut, saya takut cairan ilahi telah menyembur keluar, tetapi kali ini, kami telah menemukan bintang kuno yang telah meninggalkan banyak jejak dewa kuno. Saya percaya bahwa kami akan dapat segera mengumpulkan materi. Dalam waktu dekat, cairan evolusi tahap keempat harus dipisahkan. Itu akan muncul kembali di dunia setelah ribuan tahun. Kikun dapat berbicara dengan sangat baik, dan secara langsung menyatakan chip tawar-menawar, membiarkan Yevan memilih dan memilih, inilah yang paling dia butuhkan. Cairan evolusi tahap keempat memang merupakan godaan yang sangat kuat, bagaimana mungkin Yevan tidak tergoda? Untuk itulah dia ada di sini. Namun, dia tidak ingin membahayakan dirinya sendiri, pasti ada sage tua di keluarga ini, dan dia tidak ingin memprovokasi dia sampai dia berhasil melewati kesengsaraan dan mencapai level lain. Aku bisa mendapatkan cairan evolusi tahap keempat hanya dengan bergabung? Yevan tidak begitu percaya. Tentu saja tidak. Bahan-bahan yang kami butuhkan berada di tempat yang aneh, dan sulit untuk menambangnya. Kami membutuhkan bantuan seorang pertapa yang kuat sepertimu, Kikun tersenyum. Biarkan aku memikirkannya dulu. Yevan tidak ingin bergabung, karena memang tidak ada makan siang gratis. Aku khawatir jika kamu ingin menambang mineral ilahi semacam ini, lintasannya akan berakibat fatal. Tentu saja aku tidak akan memaksa orang lain untuk mempersulitku, jadi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Kikun memberinya bei kristal giok dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia punya ide, dia hanya perlu menghancurkan kristal itu. Tembok, dan dia akan datang. Hei, kamu harus merawat mecha sage kunoku dengan baik, dan jangan membuatnya terlalu buruk. Kimeng memperingatkan, tanpa meminta untuk kembali, dan pergi bersama Kikun. Bintang Xianyu adalah sumber kehidupan, dan tidak terlalu biasa seperti bintang Shimo dan Dewa Saturnus. Bintang Master Abadi Benih umum dijaga di bidang bintang pusat. Keluarga Qi dikenal sebagai klan bulu abadi, belum lagi kekuatan terbesar di bintang kuno ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka puluhan ribu tahun yang lalu. Klan mereka membentuk fisik abadi tertinggi, yang menaklukkan kerajaan abadi tangan yang tak terkalahkan, kuno dan modern yang menakjubkan. Dan itulah mengapa bintang ini dinamai Gaifang.
Suku Sansekerta pernah menghasilkan tubuh pertempuran Brahma, yang juga mencengangkan di masa lalu dan sekarang mereka juga muncul di medan bintang ini, tetapi mereka tidak dapat menamai bintang ini karena berasal dari bintang penguasa abadi. Bintang utama itu terlalu luas, telah melahirkan banyak orang yang menakutkan, tidak ada satu keluarga pun yang dapat memerintah sepenuhnya, dan semua raja hidup berdampingan, seperti biduk Starfield, dengan ombak yang luar biasa. Keluarga Xianyu terletak di hutan belantara yang luas. Ada banyak pulau dewa terapung di sini, yang merupakan tempat terlarang, dan tidak ada yang berani membobolnya. Kakak benar-benar memiliki banyak kekhawatiran. Tangkap saja anak itu. Kudengar para Brahmana menggunakan cairan evolusi untuk menyehatkan tubuhnya. Sekarang dia gemuk, dan dia bisa mengeluarkan darah emas. Ini yang besar hari ini. Hadiah, mengapa kamu tidak melakukannya? Di Pulau Dewa, mata seorang pria paruh baya terasa dingin. Dia duduk di kursi batu, menghadap awan dan kabut di depannya, tempat air terjun jatuh, dan suaranya bergemuruh, jatuh di atas pulau yang ditangguhkan, spektakuler. Ekspresi Kikun tenggelam, dan dia berkata, "Bungsu, jika kamu berani bertindak gegabah, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan persaudaraan." Pemuda ini tidak sederhana. Bakat bertarung yang dia tunjukkan lebih berharga daripada darah emasnya yang abadi. Hal-hal yang bisa dipegang di telapak tanganmu adalah yang paling berharga. Qiyun mencibir. Kikun dengan sungguh-sungguh memperingatkan, dan berkata, "Saya tidak mengizinkan Anda melakukan ini." Dia menyelamatkan Kimeng dan anak muda lainnya. Jika Anda melakukan sesuatu yang sembrono, jika Anda menyebarkan berita, itu tidak akan membuat orang luar mengatakan bahwa kami akan melakukannya, membalas kebaikan kami. Dia berdiri dan melambaikan lengan bajunya dan pergi, terbang menjauh dari pulau, menghilang ke langit. Hei, bantuan macam apa itu balas dendam? Kenyataan dan situasinya lebih baik daripada manusia, kata Qiyun. Laporkan, orang-orang dari keluarga Cao ada di sini, tolong temui Tuan Jiu. Seseorang memasuki pulau untuk melapor. Hati Qiyun tergerak, dan dia berkata, "Oh, orang-orang dari kerajaan abadi? Keluarga ini adalah raksasa, sangat kuat, dapat mengabaikan satu sisi, dan dihormati sebagai seorang pangeran, pembunuh mungkin telah datang ke bintang Xianyu. Sebagian besar mereka ingin meminta bantuan Guru Jiu, dan pemimpinnya adalah wanita cantik." "Baiklah, tolong, temui mereka," kata Qiyun. Bab 1155, Tubuh Emas Abadi. Seorang Yevan meninggalkan pantai, dan muncul di gunung besar setinggi 10 kaki. Tempat itu tertutup salju, sedingin es, dan ada kabut dingin di mana-mana, yang sangat dingin. Dia mempelajari mecha dengan serius di tempat ini, dan akhirnya benar-benar menghapus merek keluarga Qi. Adapun sepotong batu giok, dia benar-benar melemparkannya ke pantai, dan sama sekali tidak berniat menghubungi Kikun. Dia melihat kapal induk besar, yang terbang dan terbang ke kedalaman hutan belantara, dengan momentum yang luar biasa. Ada logo keluarga Cao di atasnya. Mungkinkah itu datang untuk saya? Kewaspadaan Yevan sangat tinggi. Dia merenung sejenak, lalu terbang menuju pantai. Dia berhenti ketika dia berada ratusan mil jauhnya dari tempat batu giok itu hilang. Dia membuka matanya dan mengamati dan menunggu dengan hati-hati. Sejak membunuh setelah Cao King, setiap kali seseorang menyebutkannya, pembicara akan meratapi kekuatan keluarga Cao, yang secara alami menarik hati Yevan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Ini adalah keluarga besar, sangat menakutkan, dalam keluarga besar di mana raja-raja bintang abadi berdiri berdampingan dalam kekuasaan. Mereka sangat penting, mereka adalah raksasa yang kuat, jika tidak, Cao King tidak akan dapat memanggil dua bahan pembantu dan memberikannya ke bahasa Sanskerta. Cantik, tidak ada perubahan. Yevan menunggu setengah hari dan masih tidak melihat seseorang datang, tetapi dia tidak pergi sebaliknya, dia mengubur dinding kristal di tebing di tanah tak bertuan, mengaturnya berulang kali, dan mengukir pola menggertak langit. Tentu saja, dia sengaja meninggalkan sedikit celah. Dinding kristal dapat menghindari kapal induk, namun, itu dapat mengungkapkan sinar energi, memungkinkan orang untuk menyimpulkan bahwa dia ada di sini, dan kemudian dia mulai untuk menunggu dengan sabar. Pada hari kedua, ada sedikit fluktuasi yang tidak terdeteksi di kejauhan, dan puluhan kapal perang muncul, seperti timah segelap awan dan tak terbatas, banyak sosok terbang keluar dari tempat ini dan mulai menyebar.
Hati-hati, mereka berhenti 500 mil jauhnya dari pantai. Niat membunuh yang suram muncul dari sudut mulut Yevan, yang pasti ditujukan padanya sekelompok orang menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan sosok mereka dan kemudian melakukan perjalanan lebih dari 200 mil, dan mulai mengatur posisi 300 mil jauhnya dari dinding kristal banyak senjata terlarang terkubur. Ini adalah formasi pembunuhan besar-besaran. Jika bergerak bersamaan, pasti akan ada roh jahat mengerikan yang bergegas, yang dapat meruntuhkan radius 300 mil ke tanah dan menghancurkannya sepenuhnya. Aku ingin hidup, anak ini memiliki tubuh emas abadi, dan darah emas di tubuhnya akan sangat berguna. Seorang pemuda menjilat bibirnya, menunjukkan ekspresi haus darah. Yevan berkata pada dirinya sendiri di kejauhan, orang-orang dari keluarga Cao, kamu benar-benar mendominasi. Aku membunuh Cao King dan memprovokasi sekelompok orang kuat yang datang ke sini melintasi medan bintang. Apakah kamu ingin memurnikan darah emasku? Ya, anak ini benar-benar punya beberapa trik, dia bahkan tidak bisa memindai kapal induknya, jadi dia hanya bisa menyimpulkan bahwa ada dinding kristal di sini. Seorang pria parubaya berkata pada dirinya sendiri. Yevan menyaksikan dengan dingin, menggunakan teknik rahasia surga untuk bersembunyi di belakang mereka lebih dari selusin mil jauhnya, diam-diam memperhatikan pengaturan mereka. Peran apa yang dimainkan keluarga Qi? Apakah ada seseorang dari mereka yang memberi nasihat? Dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya sedikit dingin. Ribuan mil jauhnya, sebuah kapal induk besar telah tenggelam ke laut, memperhatikan dengan cermat semua yang ada di posisi ini dan akan membantu kapan saja untuk melakukan pukulan yang menghancurkan. Hei, aku hanya seorang biksu pertapa dari luar domain. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai eksistensi menakutkan di zaman kuno yang dapat memanggil angin dan hujan, menelan matahari, bulan, dan bintang. Kecuali Wan Qing dibangkitkan, tidak ada yang bisa bermain liar di domain bintang abadi. Seorang anggota keluarga Cao pria muda itu mencibir, jelas statusnya tidak rendah, dia adalah sepupu Cao King bernama Cao Feng. Oke, pola dewa pembunuhan dan tabu kuno semuanya telah terkubur di dalam tanah. Setelah aktivasi, tempat ini pasti akan musnah, sehingga jiwa bocah itu akan tersebar. Pastikan untuk memperhatikan panasnya, jika tidak darah emas akan sia-sia. Seorang pria parubaya seseorang berkata, ini adalah paman Cao King, bernama Cao Delin. Jangan khawatir, tinggalkan dia sendiri, mohon belas kasihan seperti anjing, biarkan dia berlutut di tanah, kata Cao Feng Hei. Membunuhnya tidak cukup untuk memamerkan prestise, tetapi menjaga darahnya dan menggunakannya secara rasional. Bahkan tulang dan dagingnya adalah harta untuk memurnikan alat, dan itu layak untuk diselamatkan. Di sebelahnya, pemuda lain bernama Cao Jin berkata, juga untuk jalur langsung 0 kali ini Cao Jiasing memobilisasi kerumunan untuk datang, jadi pasti ada pepatah, Cao King mati dan kehilangan mekanisme suci kuno yang penting, balas dendam sebesar itu harus dibalas. Mulai. Cao Delin, seorang pria parubaya, melambaikan tangannya. Anggota keluarga Cao semuanya tersenyum kejam, dan mereka mulai mengaktifkan pola ilahi yang terkubur di dalam tanah. Tempat ini tiba-tiba berbeda, dan angin berhembus dalam sekejap, dan aura pembunuh naik setinggi 30.000 kaki. Ledakan. Awan hitam menutupi bagian atas, dan aura pembunuh menutupi matahari. Patung dewa besar bergegas satu demi satu di tempat ini, semuanya hitam seperti tinta. Berguling ke depan, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah dan membakar orang. Hidup. Wajah Yevan berubah, jika dia terjebak dalam formasi besar ini tanpa Xing Zijue, dia mungkin akan benar-benar meminum kebenciannya dan terbunuh menjadi kabut darah. Kalian benar-benar ganas. Jika itu masalahnya, aku tidak akan sopan. Dia berubah menjadi hantu dan muncul di samping orang penting dalam keluarga Cao begitu saja. Dia mengangkatnya ke ketinggian lebih dari 2 meter, dan kemudian menghancurkan sendainya dengan bakhan. Kemudian, dia bergegas ke orang berikutnya, dengan sederhana dan langsung, menggunakan teknik pembunuhan istana surgawi untuk memanen kehidupan tanpa jejak. Paf, paf. Hampir dalam sekejap, 8 orang terbunuh, semuanya dengan kepala terangkat. Mereka mati begitu tiba-tiba sehingga semua orang bahkan tidak melihat si pembunuh. Sepertinya hantu sedang mencuri jiwa mereka di rahasia. Cepat kembali. Cao Delin berteriak. Hei,
Aku ingin pergi bahkan setelah aku datang, bukankah kamu sudah menyiapkan formasi besar untukku? Yevan dengan cepat mendekati Cao Delin dan menembak dengan kejam. Ini adalah semi bijak, dan tidak mungkin untuk berdiri dan melawan dengan keras. Namun, cahaya 5 warna menyala di belakang Yevan, dan dia tersapu di tempat, diikuti oleh pedang bergagang 5 biru, kuning, merah, hitam dan putih muncul, semuanya diselimuti kekacauan, dan segera ditebas. Puff! Sekuat setengah suci tidak cukup untuk dilihat, dia langsung dipenggal, darah berceceran, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Itu dia, orang dengan pedang emas biksu pertapa darah adalah orang yang membunuh Cao Qing dan mengambil benih kekuatan misterius bahasa Sanskerta. Cao Jin berteriak, dan melarikan diri dengan putus asa. Tidak ada yang menyangka kecelakaan itu akan terjadi begitu cepat, dan orang yang terperangkap dan dibunuh oleh mereka akan muncul di belakangnya, sama sekali tidak dalam formasi. Bajingan tua Kyun ini membuat jebakan untuk kita. Biksu pertapa ini pasti telah menerima berita itu dan malah membunuh kita, teriak Cao Feng di sisi lain, bukan lagi sikap bersemangat dan gila yang dia miliki belum lama ini. Cahaya dingin melintas di mata Yevan. Benar saja, orang-orang dari keluarga Qi bergabung dengannya. Dia menyusul Cao Feng, memutar lehernya, mematahkan kepalanya, dan mengakhiri hidupnya. Engah! Pada saat yang sama, ada kilatan darah, dan Yevan menunjukkannya, menusuk alis Cao Jin dengan bercak darah dari jarak 1 mil, dan mayat itu jatuh ke udara. Di kejauhan, kapal perang meraung, dan ketika mereka menemukan kelainan di sini, mereka semua mulai bergerak, dan seberkas cahaya besar menembak dan membunuh mereka, dan para dewa dapat menghancurkan langit. Yevan berubah menjadi Shura, dengan cahaya dingin di matanya, dan saat dia bergerak cepat, dunia emas para dewa emas muncul di belakangnya, dan semua jenis senjata magis terbang keluar, menyilaukan dan mengintimidasi. Banyak anggota keluarga Cao ditembak, sebelum menaiki kapal perang tepat waktu, mayat tergeletak di sini, darah ada di mana-mana. Ah, teriakan terus datang dan pergi. Yevan seperti dewa pembunuhan. Kemanapun dia pergi, ada angin berdarah, dan ada pembunuhan tanpa batas. Begitu keajaiban magis dari harta karun Dewa Emas keluar, sepertinya membuka pintu kehancuran. Yuan tak terkalahkan. Banyak orang berteriak ngeri. Banyak orang dipaksa masuk ke barisan pembunuh yang mengerikan di depannya untuk menghindarinya. Mengguncang lambung logam sepanjang 300 kaki dengan tubuh fisiknya, dan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong, banyak anggota keluarga Cao menjadi pucat. Tubuh emas abadi sangat menakutkan. Lari! Ini adalah kekalahan besar. Keluarga Cao lengah, menderita kerugian besar, dan banyak korban jiwa. Yevan mengejar, dan segera setelah cahaya Dewa 5 warna keluar, kapal perang sepanjang 400 kaki disapu olehnya, menabrak bagian depan kapal perang, dan langsung hancur. Boom, segera setelah 6 jalan samsara keluar, gunung dan sungai memucat, dan matahari dan bulan meredup. Dia menghancurkan 4 kapal perang dengan tangan kosong, dan tinju emas menghancurkan lambung logam yang dingin ke tanah. Keluarga Cao terkejut, dan banyak anak muda sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Ini benar-benar mitos bagi mereka, apakah ini masih manusia? Lebih dari selusin kapal perang tenggelam. Bas! Tiba-tiba, fluktuasi energi yang dahsyat datang, dan ribuan mil jauhnya, kapal induk yang tersembunyi di laut membubung ke langit, dan memancarkan cahaya merah ke arah Yevan, yang membentang lebih dari 1000 mil. Ini jelas merupakan pukulan yang menggelegar, jika Anda benar-benar terkena, bahkan orang bijak kuno pun harus runtuh secara fisik. Yevan mengubah bentuknya dan mengubah posisinya. Dia berada lebih dari 10 mil jauhnya di langit, dan menatap monster besar itu. Itu penuh dengan cahaya biru, panjangnya ribuan kaki, seperti kota baja raksasa, abadi dan abadi. Hampir dalam sekejap, itu mendekati 800 mil, begitu cepat hingga menghancurkan Yevan. Dan, pada saat yang sama, 4 mekanisme suci kuno terbang keluar dan bergegas menuju Yevan. Beberapa memegang tombak naga berwarna merah darah, beberapa membengkokkan busur suci ungu, dan beberapa mengeluarkan kapak raksasa emas di belakang punggung mereka. Serang dan bunuh musuh bersama. Suara mendesing. Yevan mundur lagi, dengan cepat memasuki mecha suci kuno biru airnya, dan kemudian menghilang dari kehampaan, dia menggunakan teknik rahasia langit dan melancarkan serangan. Klik,
Cahaya Dewa Lima Warna menyala, dan 5 pedang kacau terbang ke udara di belakangnya, hampir memotong mekanisme ungu menjadi 2, dan terluka parah dalam waktu singkat. Ini sangat kuat, lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Seorang wanita dan seorang lelaki tua di dalam mecha terkejut, dan dengan cepat mengaktifkan lingkaran tabu, dan segera memanggil beberapa mecha untuk kembali. 4 alat perang suci kuno yang kuat datang dan pergi dengan cepat, dan tersedot oleh pintu dewa, tetapi Yevan harus tidak masuk akal, mengejarnya dan menyerang dengan ganas. Dia menggunakan cahaya ilahi 5 warna untuk menahannya, dan menyerang dengan 6 pukulan reinkarnasi, mematahkan paha mecha emas, lengan mecha merah, dan busur besar mecha ungu, dan menariknya keluar. Ini pertempuran satu orang bijak kuno tidak terkalahkan, mungkin hanya beberapa orang mesum dari bintang utama yang dapat bersaing dengannya. Orang-orang di kapal induk keluarga Cao terkejut, semuanya tercengang, dan ada yang merinding. Punggung mereka. Wos, Yevan menghilang lagi, mengendarai mekanisme suci kuno Kimeng untuk melakukan seni rahasia langit, melebur ke dalam kehampaan, dan harus menipu pola langit untuk menyembunyikan nafas, bahkan kapal induk tidak dapat memindainya. Sialan, dia melarikan diri, dan kami mengerahkan pasukan kami untuk datang ke sini, tetapi menderita kerugian besar. Sangat sulit untuk menelan nafas ini. Seseorang mengepalkan tinjunya dengan marah. Boom! Namun, yang mengejutkan mereka, Yevan tidak melarikan diri, tetapi benar-benar mendekati kapal induk, dan cahaya Dewa Lima Warna menyapu, memotong sudut lambung berikutnya, yang beratnya puluhan ton. Dang! Sebuah suara yang mengerikan keluar, dan Yevan menggunakan 6 pukulan reinkarnasi untuk menghancurkan semua rintangan, dan melepaskan sebagian besar lambung kapal, mencoba menerobos. Ini bukan manusia, cepat buka perisai energinya. Semua orang tercengang. Ini adalah dewa pembunuh, roh jahat yang melepaskan diri dari belenggu dan melarikan diri dari neraka, dia tidak terkalahkan dan berani menyerang bahkan kapal induknya. Topeng energi, boom, dibuka, melindungi seluruh kapal induk, dan bahkan serangan tingkat sage lama pun sulit untuk efektif. Yevan tidak punya pilihan selain mundur dan berdiri di langit, menghadapi mereka dengan dingin. Di dalam lambung kapal, seorang pemuda akan menjadi gila karena marah. Namanya Cao Tian, dan dia berteriak dengan suara serak, sialan, dia hampir menghancurkan sistem kekuatan rune Dao di kapal induk kita. Ini adalah senjata suci. Itu hancur. Sekarang lambungnya sangat buruk, dan kita harus segera kembali ke bintang utama, jika tidak, akan sangat berbahaya jika ditatap oleh kekuatan musuh lainnya. Di sampingnya, seorang wanita menawan dan cantik juga berpenampilan jelek. Namanya Cao Lin, dan dia adalah kakak perempuan Cao King. Dia tidak menyangka akan datang ke sini untuk tuduhan seperti itu, tetapi dia menderita kekalahan besar. Kami terlalu meremehkannya. Ini adalah biksu pertapa yang sangat berbahaya dan menakutkan. Kami tidak bisa lagi meremehkannya di masa depan. Seorang lelaki tua menghela nafas. Kembalilah. Cao Lin memerintahkan dengan enggan. Pada hari ini, bintang bulu abadi sedang gempar. Semua orang ngeri ketika mendapat berita. 1 orang dan 1 mecha memukul mundur armada induk keluarga Cao. Rekor yang luar biasa. Gila, apakah ini benar? Bukankah biksu pertapa bernama Yevan ini terlalu kuat? Xian Yuxing bergetar, dan semua orang terkejut. Setelah perang, ekspresi Yevan sangat dingin, dan ketika dunia luar heboh, dia mulai berakting lagi. Dia bertanya dengan berbagai cara, mendapatkan pemahaman mendetail tentang keluarga Qi, dan kemudian mengetahui orang seperti apa Qiyun, dialah yang memberikan bantuan kepada keluarga Cao, dan kali ini dia hampir jatuh ke barisan pembunuhan. Yevan menanggapi ini, mulai menemukan putra bungsu Qiyun yang berada di luar, dan akhirnya menyeretnya keluar dari tempat romantis di kota kuno di hutan belantara, dan menyetrumnya setengah mati dengan kekuatan dewa tertinggi. Pergi dan beritahu kamu, aku tidak takut padanya. Jika kamu mengacaukanku lagi, aku tidak keberatan menemuinya untuk menyelesaikan masalah ini, Yevan memperingatkan, dan mengirim pesan melalui dia. Bang! Qiyun menghancurkan cangkir tehnya berkeping-keping di Pulau Dewa keluarga Qi. Melihat putranya yang terluka parah, dia berdiri tiba-tiba dan berkata dengan gigi terkatup, ini adalah bintang bulu abadi. Coil untukku. Tiba-tiba, suara Qi Kun datang dari kejauhan,
memerintahkannya untuk tidak bergerak dengan gegabah, mengatakan, "Bungsu, jangan membuat masalah untukku." Ekspresi Qiyun sangat marah, dan dia tidak mengatakan apa-apa, sampai Qi-kun pergi. Dia mengertakkan gigi berkata, bahkan jika itu adalah tubuh emas abadi, dapatkah itu dibandingkan dengan Wan Qing? Bab 1158. Keluarga Cao memainkan peran yang sangat penting dalam bintang Yong Yuanzhu, menginjak-injak dan gemetar ke segala arah. Itu adalah kekuatan supernatural, datang dengan sekelompok induk, tetapi dikalahkan oleh satu orang dan satu mecha. Xian Yuxing penuh dengan kebisingan, dan orang-orang membicarakannya, tidak peduli bagaimana mereka mencoba mencari alasan, itu tampak terlalu melamun dan terlalu tidak nyata. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang biksu pertapa yang datang dari kedalaman alam semesta dan langit berbintang. Tidak disangka dia begitu kuat. Mungkinkah dia janin peri lain setelah Wan Qing? Pergi Qian, saya tidak memiliki wajah yang baik di bintang Xianyu, dan saya mungkin akan mengirim pasukan besar untuk menaklukkannya. Orang-orang kagum, dan masing-masing merasa bahwa kejadian ini sangat tidak nyata. Berita ini juga menyebar ke surga, membuat sekelompok orang penting tercengang. Tetap dalam keadaan linglung, saya selanjutnya menyadari bahwa potensi Yevan tidak terbatas, dan bakat bertarungnya sangat menakutkan. Penggemar abadi dan beberapa orang harus mengerutkan kening. Tubuh emas abadi dan mereka melewatkannya. Ketenaran di bintang Xianyu mungkin akan menarik perhatian banyak kekuatan besar. Big Mak memperluas cabang zaitun. Saya pikir perlu menebusnya, kata Fan Zhou pada dirinya sendiri, dan mau tidak mau melihat sukunya. Tubuh emas yang benar-benar abadi bukanlah beberapa generasi kemudian, tetapi generasi pertama, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa mengerikan potensi yang dimilikinya. The Eternal Lord Star, ini adalah bintang kuno yang luas dengan daratan yang luas, sumber daya yang melimpah, dan manusia. Ada banyak sekali orang yang luar biasa dan berbakat yang telah lahir sejak zaman kuno, bahkan ada dewa-dewa kuno. Cao Jiaxiong mendominasi satu sisi, dan hanya ada sedikit orang di wilayah timur yang bisa menandinginya, tetapi sekarang beberapa raksasa sangat marah, dan banyak orang diam di depan istana besar yang mencapai langit, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Ini adalah istana kuno yang telah ada selama ratusan ribu tahun. Istana ini mengapung naik turun di atas langit. Ini adalah bangunan ikonik keluarga Cao. Dikelilingi oleh kapal induk, pulau dewa, dan gunung raksasa untuk melindungi tengah. Bentak. Seorang lelaki tua membanting meja berlian di istana dan meraung dengan marah. Sampah! Wajah keluarga Cao telah dipermalukan olehmu. Sebuah kapal induk dan sejumlah besar armada dikalahkan oleh seorang Taois. Apa gunanya? Orang-orang di bawah gemetar, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Buah dari pertempuran itu benar-benar memalukan, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Temukan cara bagiku untuk menghilangkan rasa malumu. Jangan biarkan keluarga Cao menjadi bahan tertawaan, atau aku akan membunuhmu. Kalian semua pergi memberi makan naga. Raksasa lain berteriak dengan marah. Pada hari ini, badai bertiup dari rumah Cao, dan sekelompok orang pergi, berusaha menyingkirkan Yevan, menggunakan berbagai metode. Immortal Yuxing segera mendapat kabar, Cao orang-orang di keluarga itu marah dan memutuskan untuk memasuki Xian Yuxing dalam skala besar untuk menemukan masalah Yevan. Berita menyebar kemana-mana, dan awan pertempuran padat. Yevan sangat rendah hati akhir-akhir ini. Turun, kunjungi reruntuhan utama, dan temukan apa yang Anda butuhkan. Ini adalah situs bersejarah bernama Changqingtan, sebuah kolam yang terbuat dari batu biru satu demi satu, dan ada beberapa pavilion batu di sampingnya, dengan jejak tahun. Di kolam itu gugusan bunga teratai tumbuh seperti aspar, dan lukanya sangat kuat, tidak pernah mengering dalam 20.000 tahun terakhir. Menurut legenda, Wan Qing pernah mandi di sini, dan teratai mekar dalam semalam. Setelah sekian lama, kolam tidak mengering. Masih sama. Memikirkannya, Kaisar Qing pada waktu itu sudah luar biasa, mencapai tingkat yang mengerikan. Yevan berkata pada dirinya sendiri, dia yakin bahwa Wan Qing adalah Kaisar Qing. Apakah itu di surga Sansekerta atau di bintang Xianyu, dia selalu mencari jejak pendahulunya karena dia percaya bahwa ini mungkin bagian dari zaman kuno. Jalan di langit berbintang. Kalau tidak, mengapa Kaisar Qing muncul? Selama ini, dia dengan hati-hati mencari informasi tidak langsung, dan memang mengetahui beberapa berita luar biasa.
Memang ada sekelompok biksu pertapa dalam sejarah melewati daerah ini. Saya ingin tahu lebih banyak, mungkin sudah waktunya untuk pergi ke Dewa Abadi. Yevan percaya bahwa seharusnya ada lebih banyak jejak di sana. Plop! Dia terjun ke kolam dan pergi ke hilir, untaian energi spiritual mengepul di air, berwarna-warni, membuat kebenaran sangat cocok untuk kultivasi. Yevan tidak bisa tidak mengagumi. Kaisar Iblis kuno itu luar biasa dan tak terbayangkan, dia pasti tidak menjadi seorang kaisar 20 juta tahun yang lalu, tetapi dia bisa meninggalkan bagian keajaiban seperti itu. Hei, tulisan tangannya! Yevan terkejut. Di atas sebongkah batu biru di dasar kolam, dia melihat sederet karakter, bukan karakter kuno, atau karakter dewa, tetapi karakter dari bumi. Tuan Pang ada di sini untuk berkunjung. Melihat kalimat seperti itu, Yevan tiba-tiba terlihat aneh, dan kemudian jantungnya berdetak kencang, mengungkapkan ekstasi. Orang yang keji, nada ini, tulisan tangan ini, langsung menunjuk ke seseorang, seorang Pambo. Dia benar-benar lewat sini. Yevan menekan kegembiraannya dan mengucapkan kalimat seperti itu. Tidak diragukan lagi, kalimat ini mengkonfirmasi dugaannya, Kaisar King lewat di sini, Pambo melewati tempat ini adalah perhentian di jalan kuno langit berbintang. Yah, lebih hati-hati, cari jejak mereka, mungkin beberapa dari mereka belum pergi. Bisiknya pada dirinya sendiri. Tidak ada senjata ajaib di dasar kolam, jadi Yevan bergegas keluar dari air dan melanjutkan ke reruntuhan berikutnya, mengikuti legenda tentang Wan King. Hei, keluarga Cao ada di sini, dan mereka telah menawarkan hadiah setinggi langit. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk dan menangkap biksu pertapa itu akan diberi hadiah, sangat tertarik. Keluarga Cao kembali, terakhir kali mereka dipermalukan, kali ini kapal perang meraung seperti awan gelap, bergegas menuju planet ini, penuh dengan aura pembunuh. Yevan melihat dari kejauhan, dan melihat bahwa kapal perang perak itu padat seperti hutan baja, dan kapal induknya sendiri memiliki 3 kapal, hanya untuk dia saja, yang dapat digambarkan sebagai kekuatan penggerak. Aku benar-benar memikirkanku. Yevan terkejut, dia tahu ini mungkin krisis besar. Keluarga Cao turun ke bintang Xianyu dengan momentum besar, mereka menyerang dari segala arah dalam setengah bulan berikutnya, mencari jejaknya, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun. Mungkinkah dia sudah pergi? Anggota keluarga Cao curiga. Cao Lin mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya yang mempesona dan cantik, dan kemudian berkata dengan pasti, terakhir kali saya mundur, saya menyuruh orang mengaktifkan kekuatan Starry Sky Network untuk memantau bidang bintang ini. Diperhatikan, seperti untuk terbang langsung ke dunia luar, tidak ada yang disembunyikan, dia belum meninggalkan bintang kuno ini. Tingkatkan hadiahnya, kata seorang pria paruh baya. Tidak lama kemudian, Xianyuxing menjadi gempar, dan keluarga Cao bersedia memberikan esensi tambahan untuk memurnikan cairan evolusi fisik terkuat untuk seorang biksu pertapa. Benar saja, kaya dan kuat, hanya sedikit kekuatan besar lainnya yang bisa menandinginya. Apakah ini pertempuran roh, murni demi ventilasi? Sungguh orang berbisik, menyebabkan kegemparan. Bagus sekali, keluarga Cao rela berdarah, aku bersedia membantu, pergi dan dapatkan hadiahnya. Qiyun mencibir lagi dan lagi pada Shendao keluarga Qi. Di hutan bambu yang tenang tidak jauh dari sana, putra bungsu kesayangannya pulih dari luka-lukanya, sebagian besar tulangnya patah, dan vitalitasnya terluka parah, yang membuatnya sangat marah dan kesal. Kamu, seorang biksu pertapa dari luar, berani bertindak liar di bintang Xianyu. Aku akan membuatmu tidak bisa makan dan berjalan-jalan, menyesal datang ke dunia ini. Qiyun berkata dengan galak. Dia memerintahkan orang untuk mengambil beberapa peta rahasia dari gudang match kuno, dan mempelajarinya dengan cermat untuk waktu yang lama, cetak biru untuk membuat alat perang ini berisi rahasia besar. Mecha suci kuno keluargaku tidak mudah direbut. Sekarang beri aku analisis yang serius, dan aku akan membiarkannya meledak bersama alat perang ini. Sekelompok lelaki tua membenamkan kepala mereka di depan cetak biru, mengamati hati-hati, dan dari waktu ke waktu ada jimat besar Wen Xing, sedang melakukan berbagai percobaan berulang kali, bersiap untuk memecahkan jimat kuno orang suci itu. Zumeng datang berkunjung, anggun, dan berkata, Paman Sembilan, apa yang kamu lakukan? Paman menyuruhku untuk tidak main-main. Yevan menyelamatkan hidup kita.
Jika dia bergerak saat ini, dia akan dibenci oleh orang luar, mengatakan bahwa kami akan membalas kebaikan kami dengan balas dendam. Keponakan tersayang, di mana kamu berpikir? Jangan khawatir, bagaimana paman bisa menjadi orang seperti itu? Kyun menyuruh Ki Meng pergi sambil tersenyum. Orang Sanskerta di surga mendapat kabar tentang langkah besar keluarga Chao. Fan Xian mengerutkan kening dan berkata, tidak baik, jika dia ditangkap dan tubuh emas abadi, bukankah dia akan melewati kita begitu saja? Cara untuk memikatnya ke sini, apakah Anda masih ingat biksu pertapa yang muncul beberapa tahun yang lalu? Bagaimana menurut saya mereka datang dari satu tempat? Brahma berkata dengan jahat, rambut merahnya yang panjang menyala merah dan menarik perhatian. Itu benar, itu mungkin benar-benar terkait. Fenyo, raksasa dari klan Sanskerta, matanya berbinar dan berdiri dengan tiba-tiba. Xian Yuxing, keluarga Qi ada di Pulau Dewa. Kyun mencibir lagi dan lagi, matanya gelap. Dia menatap ke arah tertentu, dan berkata, biarkan rumah Shengji kuno meledak, jika biarkan dia hancur berkeping-keping. Ayo ekstrak darah emas, jika gagal. Anda juga dapat mengekspos jejaknya dan menjualnya ke keluarga Chao untuk menerima hadiah mineral ilahi. Bagaimanapun, dia tidak akan menderita, kali ini akan ada panen besar, dan kelompok akan bergegas ke gurun yang luas. Ya, dia harus berada di kedalaman pegunungan, siap untuk memulai, biarkan alat perang suci kuno Ki Meng hancur dan runtuh, dan meledakkan apa yang disebut tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini, melukai Yevan dan membuat tubuhnya tercabik-cabik. Jauh di pegunungan, Yevan gelisah, selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi, dan dia sepertinya berada dalam masalah besar. Ini adalah intuisi naluriah setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, dan setelah naik ke surga ke-8 Sandao, indera ilahi semacam ini menjadi semakin luar biasa. Tidak, apa yang terjadi? Yevan memindai semua arah dengan indera spiritualnya yang kuat, dan kemudian melihat ke dalam tubuh berdaging seperti kaca 7 warna murni, memegang tripod tembaga hijau di tangannya untuk mencegah kecelakaan. Ini, mecha suci kuno ini. Akhirnya, dia mengubah warnanya. Pada saat terakhir, alat perang ini berubah, dan tiba-tiba menjadi menyilaukan, dan akan meledak. Pikiran Yevan terkejut, dia dengan cepat memanggilnya, dan kemudian dengan keras menekannya ke dalam tripod tembaga hijau, mengisolasi udara dari dunia luar. Tripod perunggu hijau telah diwariskan selama ribuan tahun, meskipun rusak, ia tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan dunia, ia dapat menekan senjata suci kuno. Kecemerlangan biru air menyala, tetapi masih tidak dapat mengaktifkan mekanisme. Yevan mengamati dengan cermat, melihat sesuatu yang salah, mencibir berulang kali, menghapus merek yang merusak, dan menyelesaikan krisis. Berbahaya, ini adalah senjata suci. Jika itu benar-benar hancur dan terbakar di tubuhku, bahkan aku tidak tahan, dan itu akan hancur bahkan jika aku tidak mati. Betapa kejamnya! Yevan masih ketakutan. Kehidupan anak ini benar-benar hebat. Alat perang orang bijak kuno tidak meledak. Bagaimana dia menolaknya? Di kejauhan, Kyun bingung, dengan ekspresi muram di wajahnya. Kemudian, dengan senyum sinis, dia segera menghubungi keluarga Chao, memberitahu mereka bahwa Yevan ada di sini. Kapal induk keluarga Chao begitu cepat sehingga muncul dalam waktu singkat, benar-benar memblokir seluruh pegunungan, dan semua daya tembak terkuat terkonsentrasi ke depan. Bab 1159 Dewa datang. Di kedalaman pegunungan, ada ketenangan, semua jenis binatang buas yang kuat dan naga buas tidak aktif, merasakan semacam depresi dan krisis. Kadang-kadang burung aneh meraung dan melarikan diri ke kejauhan. Daun-daun di pepohonan beterbangan dan beterbangan berantakan, dan ada udara dingin, seolah-olah akhir musim gugur dan musim dingin akan datang, menyapu tempat itu. Suasana mencekam dan menyesakkan, penampakan sekelompok kapal induk yang jauhnya ratusan mil, seperti sejuta gunung jahat di neraka, membuat jantung orang hampir berhenti berdetak. Lambung es bersinar dengan cahaya dingin, dan lambung kapal padat, bergegas masuk seperti awan timah, dan di bawah kepemimpinan 3 kapal induk, mereka menutup pegunungan. Yevan secara alami menyadarinya sejak lama, ketika dia membuka mata ketiganya, dia bisa melihat kegelapan di langit jauh, yang membuat orang berdebar. Hei! Lampu merah melesat ratusan mil jauhnya, menyapu Yevan. Chaolin memberi perintah dengan ekspresi muram, dan pertempuran dimulai tanah longsor dan danau tempat lampu merah melintas sangat indah dan menakutkan.
Yevan tidak punya pilihan, dia memasuki mecha biru muda dan berubah menjadi seorang bijak kuno, memegang busur biru besar dengan cahaya dingin di matanya. Keluarga Cao, kamu terlalu kuat, kamu terlalu menggertak. Yevan memegang busur besar di kedua tangannya, mengirimkan gelombang dahsyat. Ini adalah artefak suci, kristal yang mempesona, dengan busur sepanjang beberapa kaki, dan aura menakutkan memancar darinya. Yevan mengubah bentuknya dan mengubah posisinya, menghindari ribuan sinar, dan dengan raungan keras, dia menarik tali busur, dan seluruh tubuhnya penuh cahaya, mengarah ke depan. Seperti gunung berapi yang meletus, atau seperti lautan luas yang memecahkan tanggulnya, udara yang menusuk dan menakutkan mengalir ke atas, menerangi keabadian dan menembus sungai waktu yang panjang. Dengan teriakan lembut, Yevan melepaskan tali busur, dan gelombang yang membuat tulang dan daging orang bergetar menyapu segala arah, anak panah yang meninggalkan tali itu terbang keluar, dan sinar cahaya yang cemerlang itu seperti samudra biru. Boom! Panah itu mengenai sebuah kapal raksasa dengan panjang 500 kaki, dan cahaya membubung ke langit di tempat, dan ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan langit dan bumi, dan ada lubang hitam tak berujung di tempat itu, membentuk bagian yang berkesinambungan. Ini adalah konsekuensi bencana, ada banyak pesawat luar angkasa yang lebih kecil di sekitarnya, semuanya terpengaruh, di bawah perluasan fluktuasi panah suci, mereka meledak satu demi satu, seperti akhir dunia. Mundur. Seseorang dari 3 kapal induk memerintahkan satu demi satu. Mereka menopang tirai cahaya, mendorong ke depan untuk melindungi kelompok kapal perang, dan kemudian memancarkan sinar cahaya yang menghancurkan. Kapal induk yang begitu kuat sudah cukup untuk menghancurkan bintang kuno ini, dan sekarang menyerang Yevan secara alami adalah bencana, seperti tsunami, yang menyapu alam semesta dengan dahsyat. Pertahanan mereka mencengangkan, sulit bagi orang luar untuk menembus tirai cahaya, bagi musuh, mereka hanya bisa putus asa. Jika Yevan tidak memiliki Xingzi Jue, dia akan jatuh, kekuatan ketiga induk terlalu besar untuk menyapu medan bintang yang tak terbatas, dan orang-orang kudus akan berubah warna kemanapun mereka lewat. Selain itu, ada 6 mage suci kuno yang berdiri di langit, menebas ke depan dengan pedang emas, senjata naga hitam, pisau langit ungu, dan lain-lain. Ini adalah pertempuran besar, langit mendidih, bobrok, dan energi kacau telah meledak, tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Adapun pegunungan, saat Yevan membubung ke langit, itu runtuh sedikit demi sedikit, berubah menjadi debu dan tidak meninggalkan apapun. Yevan, bayar kembali nyawa adik laki-lakiku. Teriak Caolin, memikat dan cantik, tetapi wajahnya terdistorsi. Dia adalah saudara kandung Cao King, dia adalah orang yang datang ke sini dengan kapal induk terakhir kali, tetapi dia menderita kerugian besar dan dikalahkan dengan aib. Yevan tidak menjawab, dan menghilang dari tempat itu, menyembunyikan dirinya dengan teknik rahasia langit dan pola menggertak langit, dan bergegas maju. Dari jarak dekat, dia mengayunkan tinju emasnya dan mengguncang topeng kapal induk dengan suara keras, tapi sayangnya, riak menyebar seperti gelombang air, dan dia gagal menyerang. Pola dao induk ini tertutup rapat di tubuhnya, dan kecemerlangan yang terjalin tidak dapat diuraikan, jika tidak maka tidak akan dihormati sebagai induk yang kuat. Satu sinar demi satu menembak bersama, langit berwarna-warni dan bercahaya, semua jenis dewa meledak, terlihat sangat menyilaukan, seberkas cahaya apapun merusak. Yevan mundur, bergerak secara horizontal dan vertikal, terus-menerus mengubah arah, dan bertarung sengit dengan alat perang suci kuno. 3 kapal induk menyegel langit, dan topeng pertahanan Seon digantung, menahan semua serangan Yevan, tetapi mereka masih memiliki kelompok kapal perang yang padat yang dapat menembak dan membunuh lawan dengan sembrono. Yevan tidak ingin suka bertarung, jadi dia mengorbankan formasi papan catur dan ingin melarikan diri, tetapi lawan menemukan usahanya, dan ketiga kapal induk mengeluarkan ratusan juta sinar cahaya, memotong kekosongan. Metode ini sederhana dan efektif, dan sangat kejam, sehingga Qiangshen dapat memotong kekosongan menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya. Yevan dapat melintasi ruang, tetapi dia akan segera keluar. Biksu pertapa di luar wilayah, kamu sudah mati, bayar kembali nyawa keponakanku. Seorang pria parubaya berteriak, dan kekuatan serangan kapal induk tempat dia berada menjadi lebih kuat. Aku ingin mengorbankan saudaraku dengan darah emasmu, giling semua tulangmu dan taburkan di kuburnya. Caolin juga berteriak, penuh dendam dan kebencian. Ekspresi Yevan tetap tidak berubah,
dan dia terus menyerang, mencoba menerobos blokade, tetapi kelompok induk seterang laut, memenjarakan dan menutupi tempat ini, dan tidak mungkin untuk menerobos. Kyun berkata dengan muram, tampaknya dia sedang sekarat, dan dia akan mati di sini hari ini. Kami juga akan membantu. Lagi pula, kami telah menerima hadiah dari orang lain. Ini adalah sejenis mineral ilahi, dan anak ini tidak bisa diizinkan untuk pergi hidup-hidup. Sebuah kapal induk bergegas dan bergabung dengan medan perang, semua arah diblokir. Situasi Yevan menjadi lebih kritis, dan dia jatuh ke dalam situasi putus asa. Itu kapal induk keluarga Ki. Ekspresi Yevan berubah dingin. Biksu pertapa dari luar wilayah, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Mungkin kami dapat menyelamatkan Anda. Tiba-tiba, seseorang diam-diam mengirimkan suara, dan mekanisme suci kuno muncul di kejauhan, menyaksikan pertempuran di langit. Siapa kamu dan apa kondisimu? Yevan bertanya. Saya berasal dari sebuah organisasi yang disebut Dewa, dan mereka yang dapat digolongkan di antara mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang sering pergi ke negeri asing untuk menambang mineral ilahi. Saya membutuhkan pertapa seperti Anda. Pikiran ilahi datang dari mekanisme itu. Jika kamu ingin aku bergabung, kamu harus menunjukkan kekuatanmu kepadaku. Pertama, bantu aku menenggelamkan kapal luar angkasa, kata Yevan. Permintaan Anda terlalu banyak. Saya sudah menghubungi dewa lain. Dia berkata bahwa dia ingin menguji Anda. Anda harus memiliki kinerja yang luar biasa untuk menjadi layak bagi kami. Dewa dalam alat perang suci kuno merespon seperti ini. Yevan tampak acuh tak acuh dan mengabaikan dewa ini. Situasinya semakin kritis, dan jika tidak ada perubahan, dia mungkin akan binasa. Keempat kapal induk mengompresi ruang, bahkan jika dia memiliki teknik rahasia tersembunyi dari langit dan pola menipu langit, dia tidak dapat menghindarinya. Cahaya ilahi 5 warna menyala, dan pedang 5 tangan memotong tirai cahaya menjadi potongan besar, tapi sayangnya sembuh segera, dan dia gagal menerobos. Keluarlah. Boom! Langit dan bumi runtuh, dan Yevan meninju dengan 6 tinju reinkarnasi, yang juga menghancurkan tirai cahaya dan bergegas maju lebih dari 10 mil, tetapi akhirnya tersapu kembali oleh perisai cahaya yang muncul kembali. Kinerja Anda luar biasa, memenuhi syarat untuk bergabung dengan Tuhan, tetapi kami masih ingin melihat apakah potensi Anda cukup luar biasa, Anda akan menjadi anggota inti kami. Suara Dewa. Menghadapi 4 kelompok induk sendirian seperti mitos bagi Shandao manapun, dan itu bisa disebut keajaiban, jadi bahkan organisasi misterius ini pun mengenalinya. Yevan mencibir di dalam hatinya, tidak peduli apa kamu harus mengandalkan diri sendiri setiap saat. Lawan tetap tidak membantu. Ingin melihat kartu hole-nya? Ini jelas tidak bisa diandalkan. Berikan padaku. Yevan menjalankan Bingzi Jue dengan seluruh kekuatannya, memperhatikan kapal induk, armada kapal yang padat di belakangnya, dan tirai cahaya yang menyala secara keseluruhan, dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, mencoba untuk memindahkannya. Boom! Langit bergetar, kelompok induk bergetar, dan tirai cahaya yang tidak bisa dipecahkan bergelombang. Semua orang tercengang, betapa besar dan menakutkannya kekuatan itu, berjauhan, mengendalikan kelompok induk yang tak terkalahkan, sebanding dengan bergerak buat bintang kehidupan kuno karena ada jejak jalan tertinggi di sini. Yang setiap helainya memenjarakan alam semesta, siapa yang bisa menggoyahkannya? Ini adalah raksasa yang bisa melenyapkan bintang. Yevan melakukannya. Para dewa di kejauhan terkejut, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi anggota inti? Adapun Chaolin, Kyun dan lainnya, mereka semua tercengang dan benar-benar tercengang. Apakah dia manusia? Mengejutkan bagaimana bikhu pertapa ini berkultivasi. Banyak orang tercengang melihat gambar ini. Boom! Mulut Yevan berdarah, apa yang dia lakukan sekarang sangat sulit, bahkan jika dia sekuat dia, akan sulit baginya untuk melawan langit untuk waktu yang lama. Kekosongan jelas di penjara, dan tirai cahaya mengisolasi segalanya, tetapi dia dengan paksa memindahkannya, beberapa kapal perang kehilangan keseimbangan dan bertabrakan satu demi satu, memancarkan cahaya cemerlang, dan terus-menerus dihancurkan. Ledakan! Yevan melemparkan kapal induk keluar dari blokade, memuntahkan seteguk darah emas,
dan menerobos situasi pembunuhan tiada tara yang dibentuk oleh 4 kapal induk. Terlalu kuat untuk bisa melarikan diri seperti ini? Tidak bisa dipercaya. Banyak kekuatan yang kuat menyaksikan pertempuran, dan melihat pemandangan ini sangat mengejutkan. Siapa orang itu tadi? Tampaknya itu adalah dewa dari organisasi Tuhan yang kekal yang menakutkan dan tak terbatas. Ya Tuhan, biksu pertapa ini tidak akan disukai oleh para dewa, kan? Yevan membunuh dari 4 induk kelompok. Ini hanyalah keajaiban bagi orang-orang. Jangan biarkan dia pergi. Orang ini menakutkan dan memiliki potensi tak terbatas. Jika dia melarikan diri, akan ada bencana tak terbatas di masa depan. Qiyun meraung, merasa takut untuk pertama kalinya. Sebelum orang-orang dari keluarga Cao mengejar mereka, dia sudah memimpin kelompok induk untuk mengejar mereka. Dia lebih aktif daripada orang-orang dari Dewa Abadi, karena dia sangat ketakutan. Benar, bunuh dia, dan jangan biarkan dia pergi. Cao Lin juga berteriak, dan 3 kelompok induk mengikuti di belakang. Tapi mereka tidak bisa mengejar apapun yang terjadi. Yevan melepaskan diri dari krisis, bergegas ke gerbang domain, dan menyeberang. Biksu pertapa ini sangat kuat dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan para dewa. Kedua dewa dari bintang abadi saling memandang dan membuat penilaian seperti itu. Meskipun Yevan memuntahkan darah emas, fisiknya mencengangkan, dan dia pulih dalam sekejap tanpa kehilangan vitalitasnya. Malam itu, dia memasuki rumah Qi sendirian, menyembunyikan auranya dengan teknik rahasia dan pola menggertak langit, dan mendarat di Pulau Dewa terapung seperti hantu. Ada berbagai macam stigmata dan pola ilahi di sini, yang dapat bertahan melawan orang bijak kuno. Dia menginjak formula Xingzi, tetapi dia masuk dengan aman, dan tidak ada suara, dan tidak ada sinyal peringatan yang keluar. Orang ini sangat kuat. Dia pasti tak terkalahkan pada tingkat yang sama di antara para bikhu pertapa. Sebagian besar pencapaiannya di masa depan dapat mengikuti jejak dewa kuno. Kamu harus menemukannya untukku. Jika kamu tidak menyingkirkannya dia, aku akan kesulitan tidur dan makan. Di pulau, Qiyun terlihat jelek. Kali ini Yeji melarikan diri. Dia ketakutan, melihat kengerian pihak lain dengan matanya sendiri. Lapisan kabut terbentuk di hatinya. Dia memanggil sekelompok pengikut yang kuat dan sedang berdiskusi untuk menemukan Yevan, bertekad untuk membunuhnya. Jangan mencarinya, aku sendiri di sini. Yevan menginjak bulan, dengan ekspresi acuh tak acuh, berjalan selangkah demi selangkah, tampak seperti dewa. Kamu. Qiyun terkejut, dia tidak berharap dia begitu berani sehingga dia bisa masuk ke area terlarang klan Qi. Kamu harus tahu bahwa tempat ini dapat mencegah orang bijak kuno. Segera, seseorang bergegas ke langit, ingin mengumpulkan orang, mengirimkan pesan peringatan, dan menggunakan kekuatan klan Xianyuqi untuk membunuh Yevan. Tidak ada yang bisa pergi. Yevan mengambil jarak ratusan kaki, mencegat dan membunuh di langit, dan dengan keras, dia melepaskan kepala 2 orang yang melonjak, berdarah, dan melemparkannya ke tanah. Sisanya diam seperti jangkrik, semuanya ketakutan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kunjungi kamu malam ini, dan tenggelamkan kapal induk klan Cao besok malam. Yevan maju selangkah demi selangkah seperti dewa iblis, kata-katanya dingin. Ab 1160, Melayu Pulau Dewata. Bulan yang cerah memandikan langit berbintang, dan cahaya putih bersih bersinar di mana-mana. Yevan datang ke sini di bulan, seperti dewa kematian, dan mendarat di Pulau Dewa keluarga Qi. Tidak ada orang di luar yang mengetahuinya. Kedua kepala berlumuran darah itu terlempar ke tanah olehnya, dan sekelompok orang terkejut, kulit kepala mereka dingin, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Apa yang akan kamu lakukan, seorang biksu pertapa dari luar wilayah? Ini adalah klan Xianyuqi, jangan main-main. Teriak seseorang dan memiliki hubungan dekat dengan Qiyun. Apa yang kamu lakukan? Menanyakan apa yang kamu tahu. Yevan menginjak sinar bulan, melangkah 1000 kaki, dan tiba dalam sekejap, meninjunya berkeping-keping, darah berceceran di mana-mana. Dia datang ke sini untuk membunuh, dan ingin menemukan masalah Qiyun dan menyelesaikannya, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata, anak muda bermarga Ye, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Pearl dari klan kami, dan Brother Qi Kun juga sangat mengagumi Anda. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menghancurkan hubungan dan menyebabkan konsekuensi serius. Ngomong-ngomong, siapa yang mengirim kapal induk untuk bergabung dengan keluarga Cao untuk mengepung dan membunuhku?
Aku menyelamatkan Kimeng, jadi kamu akan memperlakukanku seperti ini? Suara Yevan terdengar dingin. Ketika dia mendarat dengan satu langkah, pulau itu hampir runtuh. Retakan besar muncul di tanah, dan orang itu terbang keluar dengan keras, berubah menjadi abu di udara. Mudah untuk mengatakan, saya tidak punya niat jahat dari klan Xianyuki. Saudara Kikun telah mengatakan bahwa dia ingin mengundang Anda untuk menjadi tamu kelas 1, kata seorang pria paruh baya. Tapi sebenarnya kamu yang ingin membunuhku. Yevan menatap semua orang. Pria paruh baya itu terus berbicara, dan berkata, melalui. Secara umum, saya, klan Xianyuki, ingin berteman dengan Anda. Beberapa hal yang tidak menyenangkan mungkin terjadi hari ini, tapi itu hanya tindakan beberapa orang, jadi ada yang ingin saya katakan. Jika kita mendiskusikannya, saya tidak akan datang ke Pulau Dewa ini, tetapi langsung menemui Kikun. Apakah ada orang di pulau ini yang ingin saya kunjungi? Yevan mencibir. Ini adalah base camp Kyun. Orang-orang yang dia panggil memiliki satu pikiran dengannya, dan mereka semua menaiki kapal perang untuk mengejar dan membunuh Yevan, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Tuan Ki memang impulsif hari ini, tapi untungnya, dia tidak membuat kesalahan besar. Tolong tenangkan adik kecil ini. Kami bersedia menebusnya. Pria parubaya itu adalah keponakan dan menantu Kyun. Hukum, dan dia berbicara lagi saat ini. Yevan meliriknya dengan acuh tak acuh, berhenti berbicara dengannya tetapi menatap Kyun di belakangnya, dan berkata, berapa lama kamu ingin bersembunyi, pencuri tua, apakah menurutmu kamu bisa lolos dari bencana ini? Kyun nadinya berdenyut. Baru saja keponakannya, menantunya dan yang lainnya bersikap rendah dan berusaha untuk memaafkannya, tetapi tidak ada gunanya sama sekali, pihak lain agresif dan membuatnya terlihat jelek. Dia tidak merasakan apa-apa dari awal sampai akhir, meskipun dia takut, dia tidak ingin menurunkan tubuhnya dan memohon belas kasihan, sebaliknya, dia memasang wajah muram dan diam-diam mengirim pesan untuk meminta dukungan. Mengapa kamu tidak berbicara? Yevan menyipit padanya. Jangan melangkah terlalu jauh, orang kuat dari luar wilayah. Kami mengakui kesalahan kami dan bersedia membayar harga untuk menebusnya. Apakah Anda masih ingin kami berlutut dan memohon belas kasihan, kata seorang panas, pejuang utama yang pemarah. Puff. Dengan senyum muram di sudut mulut Yevan, dia meninju orang ini menjadi kabut darah di tempat, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Kekuatan dan kesombonganmu telah menjadi kebiasaan. Kamu pikir aku ada di sini untuk memohon padamu untuk belas kasihan, tapi sekarang siapa yang melakukannya untuk pisaunya dan siapa untuk ikannya? Banyak orang mengubah warna mereka. Pemuda di seberang tampak kejam. Dia telah membunuh beberapa orang dalam waktu singkat bahkan tanpa mengerutkan kening. Sekarang tidak ada yang berani berbicara omong kosong, dan semua orang tutup mulut. Kali ini tepak tua salah, bagaimana menurut Anda, klan Ki saya dapat memberi Anda beberapa mineral ilahi untuk menebus kesalahan. Kata Kyun, ekspresinya acuh tak acuh, tanpa ekspresi apapun. Maka tidak perlu, hidupmu sudah cukup. Yevan berkata. Beberapa orang berdiri di belakang Kyun, semuanya menunjukkan wajah marah dan memancarkan cahaya ganas, semuanya ditegur dengan marah. Boom! Mereka bersiap untuk mengaktifkan formasi kuno untuk waktu yang lama, dan pada saat yang sama, sekelompok senjata termal yang menakutkan memancarkan cahaya yang menyala-nyala, menyapu ke depan, dan melancarkan serangan. Semuanya, bunuh dia bersama. Berita telah dikirim. Saya yakin pasukan besar akan datang untuk membantu sebentar lagi, dan leluhur akan terkejut. Teriak orang-orang ini. Pada saat yang sama, Kyun memasuki mecha suci kuno, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, mencoba melarikan diri dari malapetaka ini. Aku berani datang ke sini, mengapa aku takut dengan tipuanmu? Ekspresi Yevan datar, dan dengan tinju 6 jalan reinkarnasi, pola di depannya hancur. Kemudian, cahaya Dewa 5 warna muncul dari belakang, menyapu semua cahaya Dewa Nuanwu, dan memusnahkan semuanya. Dia juga masuk ke dalam alat perang suci kuno dan menampilkan seni rahasia dari harta emas. Pada saat berikutnya, lonceng suci emas, pedang dewa, menara langit, payung harta karun, dan lain-lain. Dan menyilaukan, berubah menjadi aliran cahaya, bergegas maju. Ini adalah serangan tanpa pandang bulu. Paf, paf. Ada bercak darah, dan darah menodai pulau Tuhan,
tetapi semua orang yang bergegas menyerang Yevan hancur berkeping-keping, dan hampir tidak ada yang bisa menerima pukulan itu segera. Ya Tuhan, tidak ada induk, tanpa alat perang luar angkasa yang paling kuat, bagaimana orang-orang ini bisa bersaing dengan Yevan? Dia hanya bisa mati ketika dia muncul. Dia seperti memanen tanaman, menyapu banyak darah. Di mana dia lewat adalah berdarah, mayat berjatuhan berjajar. Kau pencuri, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Begitu Yevan Singh membuka formulanya, dia segera memotong jalan ke depan. Semuanya, naik bersama dan hentikan dia, pasukan kita akan segera tiba, dan harus ada leluhur yang akan meninggalkan celah. Seseorang menyihir dan menyemangati dengan keras. Hanya perlu satu nafas bagiku untuk membunuh, mengapa butuh waktu lama? Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Yevan berkata dengan kejam. Dengan kilatan cahaya ilahi 5 warna, dan dengan kilatan 6 kepalan reinkarnasi, mayat meledak satu demi satu dalam suara embusan. Itu sama sekali bukan urutan besarnya. Ada yang besar kabut berdarah di sekitar tempat ini. Qiyun terbang ke langit, tetapi di bawah Bingzi Jue, mesin suci kuno kehilangan kendali dengan cepat dan jatuh. Kamu. Jangan main-main, aku adalah adik dari orang yang bertanggung jawab atas keluarga Qi, dan aku adalah garis langsung dari garis utama. Qiyun panik. Semua orang takut mati, dia mengalaminya secara langsung, ketika semuanya berakhir, dia benar-benar ketakutan. Aku membunuhmu. Yevan berkata dengan dingin. Tidak, jika kamu membunuhku, kamu akan mendapat masalah besar. Jika kamu membunuhmu, aku masih bisa melakukan apapun yang aku inginkan di sini. Juga, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Aku benar-benar tidak berpikir kamu memiliki status yang menonjol. Kamu hanya tikus yang mengganggu. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya. Yevan berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua itu berkelahi denganmu. Wajah Qiyun tidak berdarah, dan dia ingin membunuhnya. Jaring itu pecah dan meledakkan mecha suci kuno ini. Retak. Yevan telah melakukan langkah pertama, bersih dan rapi, dengan kilatan cahaya 5 warna di belakangnya, dia memotong bagian kedua dari alat perang suci kuno, dan percikan api keluar. Kemudian, dia menambahkan pukulan lain, yang langsung mengubah intinya menjadi bola cahaya, mengubahnya menjadi bubuk. Ledakan. Yevan mengangkat Qiyun keluar, dan berkata, saya telah membunuh orang yang 100 kali lebih kuat dari Anda. Pencuri tua itu berani memprovokasi saya. Jangan. Teriak Qiyun, sepenuhnya lumpuh, aku tidak bisa tidak membantu memohon belas kasihan. Puff. Darah terbang setinggi 2 atau 3 meter, Yevan menghancurkannya, berbalik dan menghilang ke langit tanpa melihat ke belakang. Cahaya bulan yang dingin turun, dan Shendao berantakan, dengan mayat satu demi satu, garis Qiyun disesuaikan menjadi 0, dan ada banyak korban. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Keluarga Xianyuqi mendidih dan kacau. Lokasi Pulau Dewa ini agak jauh. Tepi luar pulau dipenjara oleh rune yang diletakkan oleh Yevan, yang memotong ruang, tetapi apa yang terjadi masih cepat diketahui. Ini adalah pergolakan, kapal perang mengaum, dan alat perang orang suci kuno muncul, dan tempat itu diblokir, dan kebisingan mengguncang langit. Tidak akan lama, berita tentang tempat ini akan menyebar ke seluruh Xianyuqing, dan itu pasti akan membuat khawatir keluarga Cao, jadi mari kita sentuh sekarang dan serang dan bunuh. Yevan berkata pada dirinya sendiri, dan menghilang sejenak. Ini adalah pegunungan primitif, penuh dengan energi keberuntungan. Tempat ini memiliki basis keluarga Cao, lokasinya cukup unggul, dikatakan bahwa itu adalah dojo dari orang bijak kuno. 3 kapal induk diparkir di dojo besar dalam 3 arah. Semburan energi peri memenuhi pegunungan, dan ada kapal perang kecil berlabuh di setiap gunung. Ini tempat yang bagus. Yevan tidak bisa tidak kagum ketika dia tiba di sini. Ini adalah tempat di mana naga dan dewa berkumpul, dengan aura keberuntungan memancar keluar dan cahaya ilahi menjulang. Ini adalah tempat yang langka untuk berlatih. Semakin dia melihat, semakin cerah matanya, dan dia harus mengakui bahwa metode keluarga Cao luar biasa, dan pasti butuh banyak usaha untuk merebut dojo kuno ini. Orang bijak kuno biasa tidak diberkati untuk masuk. Ini pasti tempat di mana orang bijak kuno duduk. Sekarang masih ada berbagai rune yang berkedip, tetapi tidak semuanya telah musnah. Tempat ini mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang.
Orang bijak kuno harus mengerutkan kening ketika dia datang, dan sulit untuk menyerang. Jika Anda secara tidak sengaja memicu larangan, Anda mungkin terbunuh. Ketika Yevan memasuki baju besi tuan rumah, dia bisa mengerahkan kekuatan seorang suci, tetapi dia tidak terburu-buru, tetapi mencibir. Tempat yang bagus, ada ribuan pembuluh darah naga pada umumnya, dan yang paling penting adalah ada 2 pembuluh darah naga utama yang jarang terlihat di zaman kuno. Mereka masih hidup. Yevan masih memikirkan cara untuk memecahkannya melalui melihat medan seperti ini. Akhirnya, senyum di sudut mulutnya hampir berkedut. Ini adalah medan paling ideal untuk menyiapkan formasi Yuantian Yin Yang. Dia benar-benar meragukan bahwa Patriark Yuantian pernah ke sini sebelumnya, dan itulah mengapa dia menciptakan metode kuno yang dapat menyebabkan pembunuhan besar-besaran. Sekarang, dia hampir bisa dikatakan sebagai Yuan Tianxi, hanya berjarak tipis. Pemahaman dan persepsinya tentang seni hebat semacam ini tidak ada bandingannya di dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Yevan mulai sibuk, dan dengan cepat mengatur di sekitar pegunungan, mencoba membunuh orang yang tidak terlihat, membuat keluarga Cao tidak bisa makan. Urat naga seperti ini sangat langka. Lusinan atau ratusan bintang kuno mungkin tidak memiliki esensi seperti itu, tetapi sebenarnya ditemukan di sini. Yevan menemukan bahwa setelah datang ke Eternal Starfield, pola ini paling banyak digunakan, jika tidak maka akan sulit untuk bergerak maju, dan orang akan segera menyadarinya. Di kedalaman pegunungan, udara yang kacau membentuk sabuk, mengelilingi area penting ini, dan ketiga induk memiliki kilau dingin dan panjangnya ribuan kaki, membuat mereka mengintimidasi. Di dalam kapal induk, Caolin tampak murung, agak merusak kecantikannya, matanya penuh kebencian, dan berkata, hidupnya benar-benar mengerikan. Dia melarikan diri dari pengepungan 4 kapal induk. Kuharap aku bisa segera menangkapnya. Dia adalah Ling Qi. Kita harus menemukan jalan. Ini bukan waktu yang tepat. Biksu pertapa ini sangat kuat dan memiliki cara melarikan diri yang luar biasa. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk muncul, akan sulit menemukannya. Seorang lelaki tua mengerutkan kening. Tidak peduli apa, kita harus menjatuhkannya. Bukankah Qiyun mengambil tindakan? Kami benar-benar menyeret seluruh keluarga Qi ke dalam air, dan dengan bantuan kekuatan besar mereka, membunuh anak anjing ini. Caolin hampir gugup, berteriak serak. Mereka tidak tahu bahwa Yevan telah datang dan mengambil inisiatif. Tidak lama kemudian, Yevan mengukir rune di pembuluh darah dan puncak batu yang penuh misteri. Selama diaktifkan, itu bisa langsung membuat Wanlong meraung dan nadinya mendidih. Baiklah, mari kita nikmati kembang api yang bermekaran dan hujan meteor yang datang, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.